Pemurnian Ki terkuat, episode 461-470. Bab 461, Eksistensi di Kedalaman. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, ledakan, kelelawar peri yang tersengat, yang melindungi dirinya dengan sayapnya, dibanting oleh Fang Yu dan meledak. Monster-monster tingkat 9 baru saja dipecahkan. Pil bagian dalam seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya redup dipegang di tangan Fang Yu. Fang Yu meraih alkimia batin ini dengan tangan kanannya dan menjalankan seni melahap roh untuk menyerap aura di dalamnya. Di saat yang sama, dia mengejar ke arah lain. Monster-monster bersayap lainnya telah terbang ke depan. Dibandingkan dengan kelelawar peri yang tersengat, makhluk ini jauh lebih kecil. Monster tingkat 8, kupu-kupu berwarna-warni berpola hantu. Fang Yu tahu banyak tentang monster-monster ini. 4000 tahun yang lalu, ada sebuah sekte bernama Gui Wenzong. Dan kupu-kupu pola hantu, adalah sejenis monster-monster yang dibudidayakan oleh sekte ini, sebagai hewan peliharaan roh dari murid sekte pola hantu. Peran kupu-kupu berpola hantu selain untuk mendeteksi musuh juga adalah efek halusinogennya. Itu adalah monster yang bisa menggunakan ilusi. Lihat saja sepasang sayapnya yang ditutupi garis-garis aneh, dan Anda akan jatuh ke dalam ilusi. Sulit bagi biksu biasa untuk menyadarinya. Memanggil, tubuh Fang Yu seperti listrik, dan dengan cepat menyusul kupu-kupu berpola hantu. Kupu-kupu warna-warni berpola hantu itu sepertinya sadar akan bahaya dan segera berbalik, ingin menyelam ke bawah. Wow, Fang Yu mengejar pola hantu Kaidi dan mengirimkannya dengan telapak tangan kanannya. Sekelompok kembang api merah melesat lewat. Sayap kupu-kupu berpola hantu langsung terbakar menjadi abu. Fang Yu menendang dan meledakkan pola hantu di tubuh Kaidi. Alkimia batin lainnya muncul darinya. Pada titik ini, alkimia batin dari kelelawar peri yang tersengat pada dasarnya telah diserap. Fang Yu membuang alkimia bagian dalam yang kering, mengambil alkimia bagian dalam kupu-kupu berwarna-warni berpola hantu, dan terus menjalankan seni melahap roh untuk menyerapnya. Setelah berturut-turut menyerap energi spiritual berkekuatan tinggi, meridian Fang Yu menjadi lebih terbuka. Hal ini menyebabkan kecepatan penyerapan Spirit Devouring Art meningkat lebih cepat. Dulu, dibutuhkan sekitar 1 atau 2 menit untuk menyerap pil dalam monster tingkat 9. Tapi sekarang, tidak sampai 10 detik. Fang Yu menyerap alkimia batin dengan tangan kanannya, tetapi tidak berhenti, menurunkan dan menukik. Ada banyak monster di darat, dan yang berlari di depan adalah macan tutul berukuran normal. Macan tutul ini terlihat tidak berbeda dengan macan tutul pada umumnya dari penampilannya. Namun kecepatan dan kekuatan gigitannya jauh melebihi rata-rata macan tutul. Di saat yang sama, ia juga mengandung kekuatan angin. Ini adalah Swift Jaguar, monster tingkat 8. Kecepatan Jaguar yang gesit ini setidaknya bisa mencapai kecepatan subsonik. Namun ia tidak fokus untuk berlari, melainkan bergegas menuju orang-orang Blizzard yang sedang mengevakuasi. Saat ini, puluhan orang Blizzard menggunakan kekuatan salju alaminya untuk membuat penghalang guna menghentikan serangan Jaguar gesit ini. Ini juga menciptakan waktu yang tepat untuk Fang Yu. Wow, dalam 2 detik, Fang Yu muncul di belakang Swift Jaguar. Pada saat ini, macan tutul yang gesit itu dengan putus asa menghantam dinding salju yang didirikan di depannya, sama sekali mengabaikan Fang Yu di belakangnya. Fang Yu muncul tepat di atas Swift Leopard, tekan kepala Swift Leopard dengan tangan kanannya, dan tekan ke bawah. Ledakan, Fang Yu menekan kepala Swift Leopard ke tanah. Selama itu adalah tubuh yang hidup, kepala adalah bagian yang paling penting dan juga paling rentan. Kecuali pelindung es unicorn dan naga roh. Kepala macan tutul yang cepat menyentuh tanah dan meledak dengan tanah. Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan di tangan kanannya, membuang alkimia batin dari kupu-kupu warna-warni berpola hantu yang telah diserap, dan kemudian meraih ke dalam tubuh Swift Leopard, mengeluarkan alkimia batinnya, dan terus menyerapnya. Pada saat yang sama, dia bangkit dan bergegas menuju Suelin di sebelah kiri. Kera besar emas gelap melakukan serangan gila-gilaan terhadap sekelompok orang Blizzard. Raja Salju ada di antara mereka, menggunakan keterampilan tubuhnya yang fleksibel untuk menghadapi kera besar emas hitam. Di mata Fang Yu, IQ semua monster tidak tinggi. Setelah mereka mengidentifikasi suatu target, mereka akan terus menyerang target tersebut hingga mereka membunuh target tersebut. Sasaran kera besar emas gelap ini adalah Raja Salju dan sekelompok manusia salju di belakangnya. Ini memberikan kenyamanan bagi Fang Yu. Memanggil,
Saat kera besar emas gelap fokus pada Raja Salju di depan Palu, dia tidak menyadari Fang Yu muncul di belakang kepalanya. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, cahaya kemasan samar muncul, dan dia menghantamkan tinjunya ke belakang kepala kera raksasa itu. Ledakan, seluruh kepala kera besar meledak seketika, warna merah dan putih berceceran di mana-mana. Tubuhnya masih mempertahankan postur aslinya, namun kaku pada tempatnya. Fang Yu melesat ke tubuh kera raksasa itu, meraih dada kera raksasa itu dengan tangan kanannya, mengeluarkan alkimia batin yang bersinar darinya, dan kemudian bergegas ke arah lain. Kelompok Raja Salju, yang masih dalam pertempuran sengit, menatap kosong ke arah keberangkatan Fang Yu. Sekelompok manusia salju yang tidak bisa melihat ekspresi itu membuka mulutnya lebar-lebar membentuk lingkaran saat ini. Di bidang penglihatan mereka, Fang Yu bersinar dengan sosok emas samar, bersinar di hutan salju. Setiap kali dia muncul, itu pasti disertai dengan jatuhnya monster-monster. Hanya dalam beberapa menit, hampir 30 monster mati mendadak. Dari sudut pandang persepsi, ini terlalu mudah. Ini semua adalah monster tingkat tinggi dari urutan ke-8 dan ke-9. Dilihat dari dunia luar, jika Anda ingin menyelesaikannya, Anda harus membayar banyak tenaga dan harga. Tapi di depan Fang Yu, monster-monster ini seperti mainan kertas. Mereka pada dasarnya terbunuh dengan satu pukulan, dan tidak ada kesempatan untuk melawan. Apakah ini benar-benar manusia? Badai salju memandangi sosok Fang Yu yang berkedip dengan mata terkejut, seolah-olah mereka sedang melihat dewa sungguhan. Dan Fang Yu juga sangat bosan. Dia baru saja bertarung melawan unicorn pelindung es, dan kemudian menghadapi monster tingkat 8 hingga 9 ini, sebenarnya tidak ada tantangan. Ini bukan sepenuhnya soal pangkat. Monster tingkat 8 dan 9 ini tidak lemah, dan banyak di antaranya cukup sulit. Namun atribut pertahanan mereka terlalu lemah. Fang Yu tidak ingin membuang waktu, jadi setiap kali dia menyerang, dia bergegas ke bagian yang mematikan. Monster-monster ini tidak bisa menahan pukulan Fang Yu. Selain membosankan, Fang Yu juga cukup kecewa. Alkimia batin tingkat 8 hingga 9 tidak berpengaruh padanya hari ini. Dia telah menyerap selusin atau 20 pil bagian dalam satu demi satu, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dalam dantiannya, meskipun dia tidak dapat menembus satu lapisan pun. Sekarang hanya ada 6 monster-monster, 3 dari peringkat ke-9, dan 3 dari peringkat ke-8. Dengan menyerap semua alkimia batin dari 6 monster-monster yang tersisa, mustahil baginya untuk menembus lapisan 9.998. Hei! Sepertinya pembuluh darah spiritual tidak dapat dipatahkan di masa depan. Fang Yu menghela nafas dan bergegas menuju monster terdekat. 6 monster-monster yang tersisa sepertinya menyadari bahayanya setelah melihat kematian tragis rekan mereka satu demi satu. Terutama monster tier 8 yang dilarikan Fang Yu, gajah darah dengan kecepatan paling lambat, bahkan berteriak, seolah memohon pada Fang Yu untuk melepaskannya. Fang Yu tidak terlalu peduli. Gajah darah ini hanya ingin bergegas menuju kerumunan Blizzard untuk menginjak-injaknya, bagaimana bisa dilepaskan sekarang. Ledakan, Fang Yu menendang kepala besar gajah darah itu dan terbang keluar, lalu mengeluarkan inti bagian dalam dari perutnya. Gajah darah besar itu jatuh ke tanah. UU membaca www.uukansu.com. Dan saat ini, jauh di ujung utara, suara aneh itu keluar lagi. 5 binatang iblis yang tersisa mundur kembali bersama-sama. Sudah habis, jangan pernah berpikir untuk kembali. Fang Yu terlalu malas untuk mengejarnya lagi, mengaktifkan cincin halus di jari kanannya, dan melancarkan 5 pukulan ke arah kelima monster itu melarikan diri. Dia tidak ingin mengambil alkimia batin lagi, itu tidak ada gunanya. Papa, dalam kehampaan di depan Fang Yu, retakan muncul satu demi satu. 5 pukulan yang menerapkan kekuatan hukum ruang angkasa meledak pada 5 monster-monster yang ingin melarikan diri ke kedalaman. Tubuh 5 monster-monster itu meledak hampir seketika, daging dan darah mereka beterbangan. Setelah kelima monster itu mati mendadak, seluruh Suelin kembali terdiam. Tidak ada yang berbicara, atau tidak ada yang dapat berbicara. Mata semua orang terfokus pada tubuh Fang Yu, ekspresi kusam. Fang Yu tidak peduli dengan situasi sekitarnya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke depan, jauh di utara. Dia ingin mengetahui sumber suara itu. Hasilnya, Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyebar ke depan. Dalam beberapa detik, kesadaran ilahi melintasi penghalang dan memasuki posisi yang lebih dalam.
Di sini juga terdapat puncak salju yang besar, dan untuk saat ini tidak ada kehidupan yang terlihat. Namun bagian depannya cukup lebar. Kesadaran spiritual Fang Yu menyebar sekitar 2 kilometer ke depan, dan informasi yang diterimanya masih berwarna putih. Siapa yang membuat suara itu? Bagaimana cara penerbitannya? Mengapa bisa menyebar sejauh ini? Alis Fang Yu berkerut lebih erat, dan kesadarannya terus muncul. Engah. Detik berikutnya, kesadaran ilahi Fang Yu tiba-tiba menemukan sesuatu, dan ada suara keras di kepalanya, diikuti oleh kegelapan. Bab 462 Berita dari Istana Xian. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kebisingan itu berlangsung selama 3 atau 4 detik di benak Fang Yu sebelum menghilang. Pada saat yang sama, kesadaran Fang Yu menyusut kembali. Ini bukanlah kontraksi yang disengaja, tetapi kekuatan tak kasat mata yang mendorong kesadaran ilahi kembali. Fang Yu menyipitkan mata ke depan, jauh di dalam penghalang. Dilihat dari jarak pandang, terdapat hamparan puncak salju yang sangat luas, tidak ada bedanya dengan di luar hutan salju. Namun, bagian paling utara Tiongkok memiliki panjang hampir 10.000 kilometer, dan dengan hutan salju sebagai perbatasannya, setidaknya 1 atau 2.000 kilometer dapat diperdalam. Dan tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit orang di ujung utara. Tempat ini dianggap sebagai tempat tabu yang diakui oleh Tiongkok. Tentu saja, alasannya bukan karena legenda yang menakutkan, tetapi terutama karena lingkungan di ujung utara terlalu buruk. Tanpa adanya manfaat tertentu, tidak ada seorang pun yang mau datang ke tempat yang dingin dan bersalju ini, di mana burung tidak buang air besar. Apakah kamu ingin masuk? Fang Yu berdiri diam, berpikir. Saat ini, Raja Salju di belakang sudah pulih dan dengan cepat datang ke sisi Fang Yu. Fang Yu, aku sungguh, terima kasih banyak. Jika aku tidak memilikimu hari ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, kata Sue Wang penuh terima kasih, dan bahkan ingin berlutut. Fang Yu meraih Raja Salju dan tersenyum dan berkata, kami juga teman lama. Tidak perlu berterima kasih dan berlutut untuk hal-hal sepele seperti itu. Hal kecil, Raja Salju tampak aneh. Jika begitu banyak monster level tinggi benar-benar habis, seluruh Tiongkok akan berada dalam kekacauan. Namun, bagi Fang Yu, itu mungkin masalah sepele. Inilah sikap orang yang benar-benar kuat. Sue Wang ingat bahwa 30 tahun yang lalu, lawannya Yu masih belum yakin, dan sekarang dia hanya tersipu. Jelas sekali, Fang Yu bertarung melawannya dan mengeluarkan banyak air. Sesuai dengan sejauh mana Fang Yu menangani monster-monster ini hari ini, dia mungkin tidak dapat menangkap pukulan Fang Yu pada awalnya. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kedalaman Far North? Fang Yu bertanya dengan matanya sedikit mengembun. Mendengar pertanyaan ini, Sue Wang teringat dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu banyak, tapi saya mendengarnya dari Bapak Bangsa Tua. Dia memberitahu saya bahwa ada banyak makhluk tidur jauh di ujung utara, tetapi karena aura bumi karena ketipisannya, sangat kecil kemungkinan makhluk ini akan bangun. Karena letaknya di belakang wilayah Blizzard, untuk berjaga-jaga, nenek moyang masih berada di bawah penghalang di luar hutan salju, menghalangi bagian dalam dan luar. Tapi tidak ada yang mengira makhluk-makhluk ini akan bangun hari ini. Sepertinya Raja Salju tidak tahu banyak. Fang Yu menoleh lagi dan melihat ke dalam. Saya memperhatikan satu hal ketika saya menggunakan indera spiritual saya untuk menjelajahi jalan masuk. Salju di kedalaman ujung utara bukanlah dataran yang luas, melainkan tidak rata. Namun karena tertutup salju tebal, sulit melihat seperti apa medan aslinya. Selain itu, susunan dan kombinasi beberapa puncak salju tampak agak aneh, entah kenapa sesuai dengan pola tertentu, meskipun Fang Yu tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Kakak Yu, saat ini, Su Lengyun juga datang ke sisi Fang Yu. Fang Yu tersadar dari pikirannya, memandang Su Lengyun, dan bertanya, sudah berapa lama saya mengikuti retret ini? Su Lengyun berpikir sejenak dan menjawab dengan lembut, sudah 17 hari. 17 hari, kali ini hampir sama dengan yang diharapkan Fang Yu. Satu-satunya kesalahan adalah asal-usulnya tidak memungkinkan dia untuk menembus tahap pemurnian ki tingkat 10.000. Pendeknya 3 lantai. Satu lagi nada spiritual harus ditemukan. Dan jika Anda memikirkan Ling Mei, Anda mungkin memikirkan laboratorium genetika di Eropa. Menurut spekulasi Fang Yu, Dr. Gary sudah memiliki keberadaan yang mirip dengan pembuluh darah roh di tangannya. Namun,
Fang Yu telah meminta valet untuk membantu menyelidiki laboratorium genetika, dan belum ada kabar. Audio, Fang Yu teringat sesuatu dan mengeluarkan ponsel dari tas penyimpanannya. Ada lebih dari selusin panggilan tidak terjawab di ponsel, di antaranya Guo Gang dari Departemen Sumber Daya Manusia Universitas Nandu yang paling banyak melakukan panggilan. Fang Yu menghilang selama lebih dari setengah bulan dan tidak masuk kelas selama 2 minggu berturut-turut. Ini tidak terlalu bagus. Fang Yu menggaruk kepalanya. Fang Yu membalik ke bawah, dan ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Tang Xiaorou, Wang Yan, Li Bingyan dan lainnya. Panggilan ini jelas tidak bergizi. Pada akhirnya, Fang Yu melihat 2 panggilan tidak terjawab dari Xia Xiaoying, matanya sedikit bergerak. Fang Yu mempercayakan Xia Xiaoying untuk membantu mencari informasi tentang Istana Xian. Dia menelepon, dia pasti menemukan sesuatu. Mengenai keberadaannya di kedalaman Far North, kita hanya bisa mengesampingkannya. Ini diserahkan kepada bawahan, ayo berangkat dulu ke sini. Pada saat ini, Raja Salju telah membuka kembali perisai penghalang dan berkata. Fang Yu mengangguk. 20 menit kemudian, Fang Yu kembali ke base camp Blizzard dan segera memanggil kembali Xia Xiaoying. Setelah menunggu 10 detik, apa yang kamu cari sebelumnya? Fang Yu bertanya. Kemana saja kamu baru-baru ini? Mengapa Grandmaster tidak dapat menemukan siapapun? Nada suara Xia Xiaoying sedikit tidak senang. Untuk membalas budi yang dia miliki sebelumnya, Xia Xiaoying memberikan informasi kepada Fang Yu secara gratis. Sebagai kepala tim intelijen, dia tampaknya adalah bawahan Fang Yu. Yang paling menyebalkan adalah setiap kali ada informasi penting, dia selalu tidak menghubungi Sang Yu. Baru saja tutup, jawab Fang Yu. Mundur. Kamu menunggu sebentar, sudah 2 minggu yang lalu. Aku ingin melihat informasinya. Xia Xiaoying selalu menjadi orang yang tenang dan tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti melampiaskan emosi. Terdengar suara membalik kertas. Sekitar setengah menit kemudian, Xia Xiaoying berbicara, 2 minggu lalu, seorang petugas intelijen di ibu kota timur Huaibei mengirim pesan dan dia menemukan seorang pria botak yang mencurigakan. Karena pejuang yang kejam telah muncul di berbagai wilayah di Huaibei baru-baru ini, kami sangat ketat dalam menyensor pejuang asing. Beginilah cara orang ini memasuki pandangan petugas intelijen kami. Perilakunya sangat teratur. Setiap hari dia masuk dan keluar dari tempat berkumpulnya para pejuang. Sepertinya dia sedang mengumpulkan beberapa informasi. Menurut penyelidikan, orang ini paling banyak bertanya tentang berita tentangmu. Tentang saya, Fang Yu terkejut. Ya. Hanya saja itu normal, karena apa yang kamu lakukan setengah bulan yang lalu. Seluruh dunia seni bela diri sedang mendiskusikanmu. Tapi kebanyakan orang mendiskusikan bagaimana kamu mengalahkan Chen Luo. Dan orang ini adalah aku telah bertanya tentang penampilanmu dan ingin mengambil fotomu. Tetapi berdasarkan hal tersebut, petugas intelijen merasa sedikit aneh, dan tidak terlalu banyak berpikir. Tetapi pada malam 2 minggu lalu, pria itu sedang minum-minum di sebuah kedai minuman. Dia sepertinya sedang mabuk. Dia berkonflik dengan prajurit lain, dan kedua belah pihak bertempur. Berbicara tentang ini, Xia Xiaoying berhenti. Pria itu menggunakan mantra yang berhubungan dengan Xian. Fang Yu bertanya dengan mata dingin. Tidak, Xia Xiaoying berkata, ketika mereka bertarung satu sama lain, mereka tidak menggunakan teknik sihir apapun, mereka hanya bertarung secara fisik. Pria botak itu memukul kepala prajurit itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Prajurit itu tidak yakin gelombang www.novelringan.com gelombang bertanya dari mana asalnya, mengancam akan membalas. Petik 2. Kemudian, pria botak itu mengangkat kepalanya dan tertawa, mengatakan bahwa dia berasal dari Istana Api Ungu. Jika prajurit punya benih, cari dia, kata Istana Xian secara langsung. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia bertanya, bagaimana setelahnya? Setelah itu, lelaki botak itu sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, wajahnya berubah, dia menoleh dan meninggalkan kedai dan kembali ke kediamannya, kata Xia Xiaoying. Lalu apakah kamu mengikuti perbuatannya? Fang Yu bertanya, agen intelijen kami telah melacaknya, tapi setelah pria botak ini kembali ke kediamannya, dia tidak pernah muncul lagi. Xia Xiaoying berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah muncul lagi. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, dia kembali ke hotel itu, kembali ke kamarnya sendiri, dan tidak pernah meninggalkan kamar. 24 jam kemudian,
agen intelijen kami meminta pelayan untuk bertanya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Xia Xiaoying berhenti. Jeda, katanya, ini semua informasi yang kami miliki. Fang Yu terdiam beberapa saat, lalu menjawab, oke, terima kasih. Setelah menutup telepon, Fang Yu memandangi salju putih di luar dengan mata dingin. Dia tahu tidak ada yang salah dengan informasi ini. Meski lawannya tidak menggunakan Xian, dia mengungkapkan identitas Istana Xian. Istana Xian telah dihancurkan selama bertahun-tahun, dan tidak banyak orang di dunia seni bela diri saat ini yang mengetahui keberadaannya, jadi tidak ada yang namanya menyombongkan diri. Pihak lain datang ke Huaibei untuk menanyakan berita Fang Yu, yang merupakan sebuah sinyal. Sisa-sisa Istana Xian mungkin sudah mengetahui keberadaan Fang Yu. Hanya saja mereka tidak percaya bahwa Fang Yu masih hidup, jadi mereka mengirim orang ke Huaibei untuk memverifikasi. Jiang Dao, aku akan segera menemukanmu. Mata Fang Yu setajam pedang, dan gelombang niat membunuh muncul di tubuhnya. Bab 463, garis aneh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Setelah menangani masalah selanjutnya, Raja Salju dan Gadis Salju kembali ke base camp bersama. Suenu menderita luka dalam dan sedang menerima perawatan. Di bangunan bergaya kuno yang dibangun oleh Hou Sue, Fang Yu duduk di tanah, Su Lengyun duduk di sampingnya, dan Sue Wang duduk di seberangnya. Nyala api merah menyala di depan Fang Yu, meningkatkan suhu seluruh aula. Jangan terlalu panas, atau rumahku akan meleleh. Raja Salju berkata sambil tersenyum. Tepat setelah krisis besar teratasi, suasana hatinya menjadi sangat rileks. Kalau meleleh, buat yang baru. Bukankah Blizzard punya bakat membangun gedung dengan cepat? Fang Yu tersenyum. Jika kamu membiarkan Bapak Bangsa Tua mendengar ini, dia pasti punya teori bersamamu, kata Sue Wang. Berbicara tentang Bapak Bangsa Tua, mata Fang Yu bergerak sedikit. Saat berhadapan dengan badai salju untuk pertama kalinya, si landak tua meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Tapi kali ini ketika saya datang ke base camp klan Blizzard, saya tidak bisa lagi melihat lelaki tua ini. Sekalipun umur badai salju lebih dari 3 kali lebih lama dari umur manusia biasa, bagaimanapun juga, mereka tetap tidak bisa menahan perjalanan waktu, dan akan selalu mengantarkan akhir kehidupan. Fang Yu memandang Raja Salju dan bertanya, kapan orang tua itu meninggal? Patriark tua telah meninggal 17 tahun. Raja Salju menarik napas dalam-dalam dan melihat api di depan Fang Yu, matanya bersinar, dan ekspresi ingatan muncul di wajahnya. Dia dan bapak leluhur bukanlah ayah dan anak kandung, tetapi hubungannya lebih baik daripada ayah dan anak. Jika bukan karena perhatian yang diberikan kepadanya oleh bapak bangsa lama, dia tidak akan bisa tumbuh menjadi bapak bangsa saat ini. 17 tahun telah berlalu begitu cepat. Mengingat kejadian bapak bangsa tua sebelum kematiannya, dia ditarik ke tempat tidur dan bertanya, mata Sue Wang sedikit lembab. Tapi Sue Wang segera menyadari bahwa ada tamu di depannya, dan dia sadar kembali. Hanya tertawa, Snow King tersenyum malu dan menyeka matanya. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Perpisahan dan penyatuan kembali suka dan duka masyarakat adalah hal yang biasa ia lakukan. Dia telah berada di sini selama hampir 5.000 tahun. Waktu bagaikan sungai yang tidak terlihat ujungnya. Semua makhluk akan mendarat di lokasi tertentu, dan hanya Fang Yu yang pernah berada di sungai, mengalir menyusuri sungai. Semua orang dan hal yang diketahui Fang Yu seperti pemandangan yang melewati sungai, yang hanya bisa disimpan dalam ingatan. Fang Yu, suara dari ujung utara. Saya tidak terlalu memperhatikannya, satu-satunya hal yang pasti adalah pasti ada sesuatu di kedalamannya. Jawab Fang Yu, maksudmu, masih ada makhluk di dalamnya, ia bisa mengendalikan makhluk lain di kedalaman, kata Sue Wang dengan ekspresi kaget. Itu belum tentu makhluk, kata Fang Yu. Itu bukan makhluk, apakah itu? Suara itu pasti dibuat secara sadar. Gadis salju itu mencoba menggunakan bahasa dan mantra psikis sebelumnya, dan pada kedua kesempatan dia hampir membujuk unicorn pelindung es itu kembali, tapi suara itu selalu waktunya terjadi setiap saat. Sue Wang mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin kemauan tertentu, atau mungkin pesona lingkaran sihir, kata Fang Yu sambil berdiri, adapun apa yang ada di dalamnya, terserah padamu untuk menyelidikinya. Ada hal lain yang harus ditangani, dan saya akan segera meninggalkan Far North. Apakah kamu pergi sekarang? Raja Salju bertanya dengan bingung. Ya,
Ketika Fang Yu memikirkan sisa-sisa kebangkitan Istana Api Ungu, permusuhan di hatinya tidak dapat ditahan, dan amukan meningkat. Bagaimana caramu pergi? Aku bisa mengatur tunggangannya, kata Raja Salju. Tidak, ini terlalu lambat. Fang Yu berkata, mengeluarkan jimat dari tas penyimpanan, dan berkata, aku punya cara yang lebih cepat. 10 menit kemudian, Fang Yu memegang jimat teleportasi lengkap di tangannya dan berdiri di gerbang base camp Blizzard seperti kastil. Sue Wang dan Sue Nu membawa sekelompok manusia salju dan menyuruh Fang Yu dan Su Lengyun pergi bersama. Fang Yu, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini, dan apapun yang kamu butuhkan, keluarga Blizzard kami pasti akan membantu. Raja Salju memimpin semua Blizzard yang hadir dan membungkuk kepada Fang Yu. Ajak saja aku makan lain kali. Fang Yu tersenyum. Tentu saja, kata Raja Salju. Lain kali Anda datang, ingatlah untuk mengatakannya terlebih dahulu. Jika tidak, kami mungkin tidak punya waktu untuk bersiap menjamu Anda. Sue Nu menatap wajah Fang Yu dan berkata, oke, kalau begitu aku pergi. Fang Yu berbalik dan menatap Su Lengyun. Su Lengyun mengangguk dan memeluk lengan kanan Fang Yu. Fang Yu memegang teleportasi Fudi dengan tangan kirinya, dan menanamkan energi sejati ke dalam Fudi. Fudi melayang dengan semburan cahaya. Fang Yu menutup matanya dan memposisikannya. Detik berikutnya, Fang Yu dan Su Lengyun bersinar. Wow, keduanya menghilang di tempat pada saat bersamaan. Sue Nu menatap ke tempat Fang Yu pergi. Sekarang bulan Oktober, dan musim gugur, dan siang hari masih sangat terik. Hari ini hari Selasa, bukan hari libur. Di alun-alun kecil di luar, tidak ada seorang pun. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala di tengah alun-alun. Dua sosok muncul, Fang Yu dan Su Lengyun lah yang telah kembali. Tiba-tiba kembali dari lingkungan yang sangat dingin ke lingkungan normal bukanlah apa-apa bagi Fang Yu, tetapi Su Lengyun merasa sangat tidak nyaman. Panas, Su Lengyun mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, di mana ini? Fang Yu melihat sekeliling dan dengan cepat mengenali lokasi ini. Itu adalah taman ekologi tempat dia membangun kebun sayur. Transmisi ini cukup berhasil. Kami tidak hanya tidak muncul di udara, tetapi kami juga secara akurat memposisikan apartemen di dekat apartemen, dan itu sempurna, kata Fang Yu. Ayo, kembali ke apartemen dulu. Su Lengyun berbisik. Tidak, ayo kita ke kebun sayur dulu, sial. Saat berbicara, Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa dia telah berada di ujung utara selama lebih dari setengah bulan, dan selama itu kebun sayur ditinggalkan tanpa pengawasan. Dulu, Jirumei mengirim seseorang untuk membantunya mengelola kebun sayur di Jiangnan, tapi sekarang dia tidak melakukannya. Lebih dari setengah bulan, cuaca panas seperti ini. Pergi. Fang Yu berjalan cepat ke taman ekologi. Melihat wajah Fang Yu berubah drastis, Su Lengyun segera mengikutinya, mengira sesuatu telah terjadi. Sebelum Fang Yu tiba di kebun sayur, Fang Yu menarik napas dalam-dalam sebelum berani melangkah maju untuk memeriksa situasi. Memikirkan sayuran di kebun sayur bisa layu dan mati, hatinya terasa tidak nyaman. Namun saat melihat pemandangan di kebun sayur, dia tercengang. Sayuran ini tumbuh dengan baik, hijau dan penuh vitalitas. Ini benar-benar hidup. Sebelum mendekat, Fang Yu merasakan nafas kehidupan yang kuat. Bagaimana kabarnya? Fang Yu terkejut sejenak, berjalan ke kebun sayur, berjongkok dan memeriksa. Daunnya penuh sari buah dan tidak ada tanda-tanda layu, serta rimpangnya masuk lebih dalam ke dalam tanah. Gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang bahkan tanah pun tetap lembab. Fang Yu mengerutkan kening, penuh keraguan. Seseorang membantunya merawat kebun sayur. Namun meski begitu, hal itu tidak akan membuat tanaman di seluruh kebun sayur berubah begitu aneh, bukan? Fang Yu tiba-tiba menyadari garis-garis halus pada daun sayuran hijau di tangannya, yang sebenarnya bersinar dengan cahaya redup, yang tampak sangat jernih. Fang Yu melihat sayuran hijau di sebelahnya lagi, dan hal yang sama juga terjadi. Dia pergi ke depan dan melihat jenis tanaman lain, semuanya sama. Di bidang budidaya sayuran, dia tahu betul bahwa tanaman ini pasti tidak dalam keadaan normal saat ini. Mungkinkah? Fang Yu menoleh untuk melihat ke tengah kebun sayur, tempat dia menanam belimbing. Benih belimbing wulu dikubur di bawah tanah di tengah kebun sayur. Tidak mungkin. Fang Yu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Dia memetik daun sayur sesuka hati, menghadap matahari, dan menunjukkannya ke matanya. Pada saat ini,
Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahan kristal mengalir perlahan di antara tekstur daun sayuran. Apakah ini hal yang seperti itu? Fang Yu hanya memasukkan daun sayur ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Rasanya yang manis menyegarkan. Rasanya jauh lebih enak dari daun kubis hijau biasa. Anda bahkan bisa mencicipi sedikit buah belimbing. Ini, Fang Yu tidak dapat memahami situasi ini untuk beberapa saat. Kakak Yu, ada apa? Su Lengyun bertanya dengan prihatin karena ekspresi Fang Yu belum pernah melihat perubahan seperti itu. Apakah kamu merasakan nafas kehidupan di kebun sayur? Fang Yu bertanya. Su Lengyun terkejut, lalu dia menggerakkan matanya yang indah dan berkata, itu benar. Bab 464, kedengarannya dari bawah tanah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Semakin dekat dengan lokasi di mana bibit belimbing berada maka semakin kuat pula nafas kehidupannya. Fang Yu berpikir sejenak, berjalan ke ruang perkakas di depan, ada banyak benih sayuran hijau di dalamnya. Secara acak mengambil 3 biji dan kembali ke tengah kebun sayur. Fang Yu menanam ketiga benih itu ke dalam tanah bersama-sama. Su Lengyun di samping terus menatap gerakan Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi keraguan. Namun tak lama kemudian, keraguan ini berubah menjadi keterkejutan. Saya melihat 3 benih yang baru saja ditanam di dalam tanah, bertunas dari cangkangnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daun demi daun muncul, lalu tumbuh. Seluruh proses pertumbuhan baru saja ditampilkan di depan mata saya dan berlangsung sekitar 30 detik. Hanya 30 detik, tumbuhkan saja dari biji hingga menjadi dewasa sepenuhnya. Ketiga tanaman hijau tersebut penuh dengan tanaman hijau, tidak berbeda dengan tanaman lain di kebun sayur. Su Lengyun menatap ketiga sayuran hijau itu, selain kaget, ada lebih banyak keraguan di wajahnya. Dia adalah orang pertama yang melihat tontonan ini. Adapun Fang Yu, pada dasarnya dia memahaminya sekarang. Meski belum mengetahui prinsipnya, ia yakin hal itu disebabkan oleh biji belimbingnya. Fang Yu masih mempertanyakan mengapa buah belimbing membutuhkan pertumbuhan ribuan tahun. Kini rupanya buah belimbing bukan sekadar buah manis. Ini lebih seperti sumber vitalitas. Dapat memberikan aliran vitalitas yang stabil bagi makhluk di sekitarnya. Pantas saja Dao Wuji memperlakukannya sebagai harta karun, kata Fang Yu dalam hatinya. Sumber kehidupan mempunyai pengaruh yang besar terhadap manusia biasa. Memperpanjang umur panjang adalah fungsi dasarnya, menghilangkan segala penyakit dan memperkuat tubuh adalah tempat yang paling berharga. Meskipun efek ini tidak banyak berguna bagi Fang Yu. Tapi Fang Yu memikirkan lebih dari ini. Kini, karena sebidang tanah tersebut telah disusupi oleh biji buah belimbing, hal ini memungkinkan makhluk hidup berkembang pesat. Vitalitas agung seperti itu seharusnya mampu memelihara makhluk apapun. Kalau Fang Yu punya ide berani di benaknya, tapi dia belum mau melakukannya. Lebih baik menembus level 10.000 di periode pemurnian. Saya belum makan selama lebih dari 10 hari dan saya sedikit lapar. Ayo makan di sini, Fang Yu berkata pada Su Lengyun yang linglung di sampingnya. 20 menit kemudian, Fang Yu dan Su Lengyun sedang duduk di dua batu di tepi sungai, memegang mangkuk berisi sup sayuran segar di tangan mereka. Lengyun, kamu harus minum lebih banyak, ini sangat bermanfaat bagi tubuhmu, kata Fang Yu. Oke, semangkuk sup sayur bisa membawa manfaat besar bagi tubuh. Ngomong-ngomong soal ini, saya khawatir akan membuat orang tertawa. Tapi Su Lengyun selalu percaya pada kata-kata Fang Yu tanpa syarat. Pada saat yang sama, dia telah melihat sendiri proses pertumbuhan sayuran dan mengetahui bahwa sayuran tersebut bukanlah sayuran biasa. Melihat Fang Yu meminum seluruh semangkuk sup dalam sekali teguk, Su Lengyun juga menundukkan kepalanya dan menyesapnya. Dia belum tahu banyak tentang rasa makanan. Tapi setelah menyesap sup sayur ini, dia hanya merasa lega, dan pori-porinya tampak terbuka. Kakak Yu, kenapa kebun sayur ini? Setelah minum beberapa teguk, Su Lengyun mau tidak mau bertanya. Saya mendapat benih bernama Xingchen Guo dari seorang lelaki tua dan menguburnya di tanah kebun sayur. Semua yang Anda lihat tadi disebabkan oleh benih itu, kata Fang Yu. Belimbing, Su Lengyun sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar buah jenis ini. Saya tidak tahu banyak tentangnya karena spesiesnya sangat sedikit. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa ini adalah sumber kehidupan yang kecil, kata Fang Yu. Sumber kehidupan, mata indah Su Lengyun bersinar. Rasanya enak sekali, ayo kita makan mangkuk lagi. Fang Yu berdiri,
ingin menyajikan semangkuk sup sayur lagi. Kakak Yu, izinkan aku membantumu menyajikannya. Su Lengyun bangkit dan mengambil mangkuk di tangan Fang Yu, dan berjalan ke panci besi tidak jauh dari situ. Fang Yu hendak duduk dan beristirahat sebentar, tetapi alisnya mengerutkan kening. Dia merasakan nafas yang aneh. Nafas ini tidak menyebar dari tanah, tapi di bawah tanah. Dan, sangat dekat dengan tanah. Pengawasan, mata Fang Yu sedikit dingin, dia berdiri dan berjalan perlahan di sepanjang sungai. Su Lengyun, yang baru saja mengisi semangkuk sup sayur, berbalik dan melihat Fang Yu sudah berjalan ke depan, baru saja hendak bertanya. Tetapi pada saat ini, Fang Yu, yang sedang berjalan ke depan, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah. Ledakan, tanah di bawah kakiku terbuka. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar dan meraih tanah yang meledak. Retakan, dengan suara yang tajam, Fang Yu mengangkat tangan kanannya ke atas, dan Fang Yu mengeluarkan makhluk yang tampak seperti ular piton. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, sisiknya mengkilat, dan terlihat sangat keras. Selain itu, tidak jauh berbeda dengan piton biasa. Pada saat ini, ia dengan putus asa memutar tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Abadi lagi, mata Fang Yu dingin, dia tidak melupakan kerjasama yang dicapai dengan Mo Xiu. Meskipun dia akhirnya menemukan bahwa pembuluh darah spiritual bukanlah pembuluh darah spiritual yang sebenarnya, dia juga memperoleh asal-muasalnya karena hal ini, menerobos beberapa tingkatan alam. Oleh karena itu, Fang Yu tidak akan mengingkari janjinya. Mengenai klan abadi, Fang Yu sendiri juga memiliki banyak keraguan, dan pada saat yang sama dia ingin melawan apa yang disebut Raja Abadi, bayangan besar di bawah tanah. Begitu dia kembali ke Huaibei, pihak lain mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu, seperti yang diinginkan Fang Yu. Mata ular piton itu bersinar merah, dan mulutnya terbuka lebar, inti tubuhnya yang panjang keluar, dan sepasang taring tajamnya terlihat seluruhnya. Hai, dia. Itu membuat suara menakutkan ke arah Fang Yu, dan dua taringnya menembakkan cairan yang sangat beracun. Fang Yu mengabaikan perjuangannya sama sekali, dan langsung melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam jiwa ular piton tersebut. Dia ingin mencari memori ular piton di sini untuk melacak lokasi ras abadi. Tapi ketika Fang Yu memasuki roh ular piton itu, yang dia lihat hanyalah hitam pekat. Tidak ada fragmen memori. Fang Yu mengerutkan kening, mengamati dalam-dalam, dan kemudian menarik kesadaran rohaninya. Tidak ada ingatan di dalam jiwa, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah menggunakan beberapa teknik sihir untuk menutupi ingatan tersebut. Kemungkinan kedua adalah makhluk di depannya tidak memiliki kemampuan mengingat. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan menatap mata ular piton itu. Di mata ular piton itu, lampu merah berkedip-kedip. Fang Yu memperhatikan selama sekitar 3 detik, dengan senyum dingin di wajahnya, dan berkata, Raja Abadi, kan? Karena kamu begitu tertarik padaku, sebaiknya kita bertemu. Mengapa mengirim makhluk tingkat rendah seperti itu ke awasi aku? Tentu saja, ular piton itu tidak akan menjawab kata-kata Fang Yu. Tapi di lokasi tertentu jauh di bawah tanah, mata dari mata besar di dalam gua itu tiba-tiba berubah. Katakan padaku di mana kamu berada, dan aku akan segera menemukanmu, dan kita bisa minum. Fang Yu melanjutkan, ular piton di depanku bermulut besar dan masih mendesis gelombang www.novelringan.com. Gelombang aku tidak menyangka orang sepertimu akan muncul dalam kelompok manusia yang rendah hati dan rendahan, yang membuatku melihatnya berbeda. Petik 2. Pada saat ini, ada suara yang dalam di mulut ular piton. Mata Fang Yu sedikit dingin. Dia tahu bahwa ini adalah suara Raja Abadi. Betapa tidak nyamannya berkomunikasi sejauh ini, mari kita bertemu. Bagaimana kalau... Fang Yu tersenyum. Kamu tidak perlu menjadi tidak sabar, cepat atau lambat kita akan bertemu. Pada saat itu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku, kekuatan klan abadi kita. Raja Abadi berkata perlahan, tapi aku sangat cemas, aku berjanji pada orang lain untuk mengumpulkan beberapa informasi tentangmu dan yang abadi, kata Fang Yu. Fang Yu, kamu adalah manusia yang luar biasa, tetapi kamu hanya manusia biasa. Satu-satunya hal yang perlu kamu ketahui adalah kamu membuatku marah. Percayalah padaku, aku akan memakanmu hidup-hidup. Setelah mengatakan ini, pihak lain terdiam. Tutup telepon saja. Fang Yu menggoyangkan ular piton di tangannya. Bang, bang, bang. Pada saat ini,
Terdengar suara teredam di mulut besar. Cekungan darah ular piton. Suara ini, pernahkah kamu mendengarnya? Ini adalah suara detak jantungku. Suara sedingin es dari Raja Abadi muncul lagi. Saya pada akhirnya akan pulih. Pada saat itu, ini akan menjadi akhir dari Anda dan umat manusia. Kali ini, suara Raja Abadi benar-benar menghilang. Fang Yu sedikit mengernyit, dan melemparkan ular piton di tangannya ke tanah. Ular piton itu segera berlari menuju Fang Yu, mencoba menyerang. Ledakan, Fang Yu menginjak kepala ular itu dengan satu kaki. Tanah dan bebatuan terciprat, dan tubuh panjang ular piton itu langsung menegang. Fang Yu berbalik, berjalan ke arah Su Lengyun, mengambil semangkuk sup sayur di tangannya, dan meminumnya dengan kepala terangkat. Bab 465, Tuan Zuo. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Huaibei, Aula Asosiasi Budo. Ini adalah markas besar wilayah Huaibei. Bangunannya cukup mewah. Gedung perkantoran tertinggi penuh dengan nuansa teknologi dan lebih spektakuler dibandingkan gedung pencakar langit di area pusat. Pada saat ini, di ruang pertemuan di lantai 30 gedung perkantoran, seorang senior tingkat tinggi yang duduk dalam kesusahan, sepertinya sedang menunggu seseorang datang. Ketua Zhao Jidao bahkan tidak duduk, hanya berdiri di depan pintu ruang konferensi. Waktu tiba pukul 3.25 sore. Rapat yang semula direncanakan digelar pada pukul 3, kini sudah hampir setengah jam. Namun karena tidak adanya tokoh kunci, pertemuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu lama. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan hari ini semuanya adalah pejabat tinggi dari lingkaran Huaibei Budo. Pada hari kerja, hanya orang lain yang menunggunya. Pernahkah Anda mencoba menunggu orang lain? Namun saat ini, karakter tersebut membuat rombongan pejabat tinggi ini tidak mengeluh, bahkan tidak berani menunjukkan ekspresi tidak senangnya. Zhao Jidao berdiri di depan pintu tanpa ekspresi di wajahnya. Setelah sekitar 10 menit, sesosok muncul di bidang penglihatan Zhao Jidao, tidak terburu-buru atau lambat. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia datang ke ruang pertemuan dengan malas. Sebelum orang-orang mendekat, Zhao Jidao mencium bau alkohol yang menyengat, yang hampir mencekik. Tapi Zhao Jidao masih menunjukkan ekspresi penuh hormat di wajahnya, dan membungkuk, "Tianzi Zuo, kamu di sini, kami telah menunggumu lama sekali." Pria parubaya yang dikenal sebagai Zuo Tianzi memiliki rambut panjang dan kepang di belakangnya. Wajahnya putih, tidak berjanggut, dan matanya kabur. "Maaf, saya pergi ke rumah teman untuk makan malam pada siang hari, minum anggur, dan tidak memperhatikan waktu." "Bukankah kamu menunggu lama?" Zuo Tianzi berkata dengan wajah mabuk. "Tidak butuh waktu lama, tidak menunggu lama, Tuan Surga Zuo, silakan masuk." Zhao Jidao berkata berulang kali. Begitu Tianzi Zuo masuk ke ruang pertemuan, orang-orang tingkat tinggi yang telah duduk semuanya bangkit bersama dan memberi salam kepada Tianzi Zuo. "Baiklah, duduklah, kamu bisa memulai rapatnya." Tianzi Zuo berkata terus terang sambil duduk di atas ruang pertemuan. Zhao Jidao duduk di sampingnya. Tianzi Zuo, kalau begitu kita akan memulai pertemuan secara resmi, kata Zhao Jidao. "Mari kita mulai," kata Zuo Tianzi dengan mata menyipit. Zhao Jidao menatap Zuo Tianzi dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat orang tingkat tinggi lainnya di samping, dan memintanya untuk mulai berkhotbah. Dalam sebulan terakhir, sejumlah besar pejuang kekerasan telah muncul di berbagai daerah perkotaan di Huaibei. Para pejuang ini memiliki karakteristik yang sama. Tubuh mereka yang membengkak, sangat kuat, dan keadaan yang penuh kekerasan akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di depan mereka, terutama manusia. Mereka menyerang orang-orang yang mereka lihat tanpa pandang bulu, dan merenggut nyawa orang lain segera setelah mereka menembaknya. Dalam sebulan terakhir, jumlah warga sipil yang tewas di tangan para pejuang yang kejam ini sangat besar, dan jumlahnya sangat mencengangkan. Asosiasi Seni Bela Diri kami telah memberikan tanggapan dan mengirimkan prajurit, tetapi karena fungsi fisik yang kuat dari kelompok prajurit yang kejam ini, serta ketidakpastian mereka, kami berada dalam kondisi yang sangat sulit. Tingkat tinggi ini eksekutif menceritakan beberapa statistik, serta karakteristik berserker. Namun sebelum separuh naskahnya dibaca, sudah terdengar suara dengusan keras di ruang konferensi. Para pejabat tinggi memandang Zuo Tianzi, yang sedang berbaring di atas meja dan tertidur, dengan ekspresi aneh. Zhao Jidao bisa mentolerirnya tidak peduli betapa tidak menyenangkannya ekspresi wajahnya. "Ini Zuo Hongru,
Zuo Tianxi yang diutus untuk mendukung mereka. Sikap ini terlalu sombong, dan mereka bahkan tidak mempertimbangkan lingkaran seni bela diri Huaibei. Presiden, ini, orang tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas khotbah memandang Zhao Jidao. Zhao Jidao tampak murung dan hendak berbicara. Sepertinya kamu sangat tidak puas denganku. Pada saat ini, dengkuran yang bergema di ruang konferensi berhenti tiba-tiba, dan digantikan oleh suara yang sedikit feminin. Ekspresi semua pejabat senior berubah, dan mereka semua melihat ke arah Zuo Hongru yang pertama. Entah kapan, Zuo Hongru sudah duduk tegak, matanya mengamati penonton dengan tajam. Saat ini, momentumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hal yang paling aneh adalah bahkan alkohol kental di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketua Zhao, saya harap Anda dapat memikirkan satu hal. Saya di sini untuk membantu Anda asosiasi Huaibei Budo. Saya hanya memiliki kebaikan kepada Anda. Zuo Hongru memandang Zhao Jidao dengan tatapan muram dan berkata, bahkan jika aku tertidur, kamu sangat menghormatiku. Ya, maaf, ini salah kami. Wajah Zhao Jidao berubah drastis, dan dia berkata berulang kali. Zuo Hongru tidak berbicara, tetapi mengamati penonton dengan dingin. Jika kamu ingin mendapatkan bantuanku, kamu harus menyerah sepenuhnya padaku, mengerti? Tidak ada yang berani berbicara. Nafas teror sedingin es terpancar dari tubuh Zuo Hongru dan memenuhi seluruh ruang konferensi. Jika aku menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawabnya. Kalimat ini ibarat sebilah pisau yang ditusukkan ke jantung, membuat orang merasa heboh. Dimengerti, di masa depan, Asosiasi Budo Huaibei kami secara keseluruhan akan menerima perintah dari Tianxi Zuo. Zhao Jidao segera bangkit dan membungkuk dalam-dalam pada Zuo Hongru. Di mana eksekutif senior lainnya berani punya ide lain, dan membungkuk. Nah, untuk menunjukkan ketulusanmu, selama pertemuan ini, kamu telah membungkuk seperti ini. Zuo Hongru berkata sambil tersenyum dingin. Sebagai salah satu penjaga asosiasi Budo Beijing, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan pandangannya berada di atas. Apa yang disebut kelompok tingkat tinggi di depannya tidak sebaik kentut di matanya, dan dia tidak perlu memberikan wajah kepada siapapun. Saat Zuo Hongru mengatakannya, pemandangan di ruang konferensi menjadi sedikit lucu. Pada hari kerja, sekelompok orang berpangkat tinggi dan berkuasa layak mempertahankan posisi membungkuk, dan mereka tidak berani bernapas. Ada berapa banyak pejuang yang kejam? Zuo Hongru bertanya sambil duduk bersandar di kursi. Informasi yang dikumpulkan sejauh ini. Orang tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas khotbah hendak berbicara. Jangan banyak bicara, apa yang aku tanyakan padamu, kamu akan menjawabnya. Zuo Hongru berkata dengan dingin. Orang tingkat tinggi itu gemetar, dan menjawab dengan suara gemetar. 5, lebih dari 500. Lebih dari 500. Zuo Hongru menyipitkan mata sedikit dan berkata, artinya nomornya belum jelas. Ya, jawab senior itu. Kalau begitu, selidiki dulu jumlah prajurit yang kejam ini. Aku butuh angka yang akurat hingga 1 digit. Zuo Hongru berkata dengan dingin. Dipahami, eksekutif senior segera menjawab. Setelah mengatakan ini, Zuo Hongru terdiam. Seluruh ruang pertemuan sunyi. Setelah sekian lama, Zuo Hongru tiba-tiba bertanya, Fang Yu yang naik turun sebelumnya, saya ingin bertemu dengannya. Melihat tidak ada yang berani menjawab, Zhao Ji berkata, Tianxi Zuo, kami sudah ingin melihat anak ini, tetapi pihak lain sepertinya tidak ingin. Petik 2, saya tidak peduli apakah dia menginginkannya atau tidak, lagi pula, aku ingin menemuinya. Zuo Hongru berkata dengan dingin, jika dia tidak mau datang, biarkan dia datang dengan paksa, mengerti? Ya, tapi dia, Zhao Jidao mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dia menyaksikan proses Wu Sheng Chen Luo dikalahkan oleh Fang Yu dengan matanya sendiri. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Fang Yu. Jika Fang Yu tidak ingin bertemu Zuo Hongru, siapa yang bisa memaksanya? Oh gelombang www.novelringan.com gelombang kamu benar-benar tidak bisa membantunya. Zuo Hongru menyentuh dagunya, menunjukkan senyuman dingin, oke, lupakan saja. Sekian untuk hari ini, aku harus kembali dan istirahat. Zuo Hongru berdiri dan berbalik untuk meninggalkan ruang pertemuan. Sebelum pergi, dia menepuk kepala Zhao Jidao dan berkata, kamu ikut denganku. Setelah keduanya meninggalkan ruang rapat bersama-sama, para petinggi di ruang rapat tersebut berani berdiri tegak dan mengeluh.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tianzi Zuo dari ibu kota akan begitu sulit diajak bergaul. Lebih sombong dan sombong dari orang besar manapun yang pernah mereka temui. Tapi mereka belum bisa menolak. Ini adalah wali dari Asosiasi Budo Beijing, jadi jangan menyinggung perasaannya. Zhao Jidao berjalan di samping Zuo Hongru dan naik lift ke bawah bersama-sama. Sepanjang jalan, Zuo Hongru tidak berbicara, Zhao Jidao tidak berani berbicara, keringat bercucuran di dahinya. Ketua Zhao, saya datang ke Huaibei tadi malam, dan Anda bahkan tidak datang untuk menyambut saya. Ini membuat saya sedikit tidak nyaman. Zuo Hongru berkata dengan ringan. Kiri, Tianzi Zuo, saya sedang menangani beberapa tugas resmi yang mendesak tadi malam. Zhao Jidao buru-buru menjelaskan. Baiklah, kamu bisa mengatur kesenangan untukku hari ini. Jika aku senang, aku bisa melepaskanmu, jika tidak. Zuo Hongru tersenyum dingin. Mendengar kalimat ini, pikiran Zhao Jidao terlintas. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Tianzi Zuo dari ibu kota ini tampak sangat feminin. Saya mengerti bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk mengatur yang terbaik untuk Anda. Yakinlah, Tianzi Zuo, kata Zhao Jidao. Fang Yu dan Su Lengyun kembali ke apartemen bersama. Begitu saya membuka pintu, saya melihat sesosok hantu berdiri di balkon. Bab 466 situasinya suram. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Wajah Su Lengyun sedikit berubah dan matanya menjadi waspada. Hantu di balkon jelas merupakan fungsi dari semacam sihir, bukan orang sungguhan. Fang Yu, seperti yang diharapkan, langsung menuju balkon. Di balkon ada sosok tembus pandang, mengenakan jubah biru, dengan punggung menghadap Fang Yu. Ketika Fang Yu berjalan ke balkon, sosok itu perlahan berbalik. Mo Xiu lah yang sebelumnya telah mencapai pesanan dengan Fang Yu. Pada saat ini, dia berdiri di depan Fang Yu dalam bentuk tubuh roh, dan dia belum datang secara langsung. Aku sudah menunggumu selama 3 hari, kata Mo Xiu. Aku bilang batas waktunya adalah 2 bulan, dan itu baru lebih dari setengah bulan, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Fang Yu bertanya, sedikit mengangkat alisnya. Mo Xiu terdiam beberapa saat, dan wajahnya dengan serius berkata, saya juga berharap memberi Anda batas waktu 2 bulan. Tapi sekarang situasinya semakin parah. Dalam seminggu terakhir, jumlah kekerasan prajurit telah berlipat ganda dibandingkan masa lalu. Prajurit yang kejam ini begitu kuat sehingga Asosiasi Huaibei Budo tidak dapat menghadapinya. Saat ini, Asosiasi Huaibei Budo telah mengirimkan sinyal ke seluruh wilayah di Tiongkok untuk meminta bantuan. Hari ini Huaibei, tidak ada tempat yang aman. Sangat dibesar-besarkan. Saya baru saja kembali dari taman, dan saya tidak melihat satupun prajurit yang kejam di sepanjang jalan, kata Fang Yu. Pejuang kekerasan biasanya muncul berkelompok di malam hari. Asosiasi Budo Huaibei telah menggunakan berbagai saluran untuk memperingatkan warga sipil agar mengurangi jumlah perjalanan, kata Mo Xiu. Fang Yu baru ingat saat ini bahwa dia belum pernah bertemu orang yang lewat di taman ekologi tadi, dan sepanjang perjalanan pulang. Meski cuacanya relatif panas, panas musim panas tidak bisa dihindari. Sebenarnya, aku baru saja berbicara sedikit dengan Raja Abadi, kata Fang Yu. Raja Abadi, ekspresi Mo Xiu sedikit berubah. Ya, tapi sayang sekali saya tidak mengetahui posisinya dari mulutnya. Fang Yu berkata dengan ringan. Apa isinya? Mo Xiu bertanya dengan cemas, dengan tatapan serius. Saya tidak berbicara tentang topik bergizi, itu tidak lebih dari kekejaman, mirip dengan penjahat di novel film. Fang Yu berkata, ngomong-ngomong, dia bahkan mendengarkan suara detak jantungnya. Suara detak jantung, ekspresi Mo Xiu berubah lagi. Dikatakan bahwa penyakit itu pada akhirnya akan pulih, dan itu akan menjadi akhir bagi saya dan umat manusia. Fang Yu hanya mengulangi kata-kata Raja Abadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, memanfaatkan kesempatan ini, Fang Yu kembali ke ruang tamu, menuangkan segelas air dingin, dan meminumnya dalam sekali teguk. Su Lengyun berdiri dan diam-diam mengisi gelas Fang Yu. Mo Xiu berdiri di tempatnya dan bermeditasi sejenak, lalu berjalan ke ruang tamu. Fang Yu, meski batas waktu yang diberikan adalah 2 bulan, saya tetap berharap Anda dapat mempercepat kemajuannya. Mo Xiu berkata, kita perlu mendapatkan informasi yang tepat, dan kemudian kita akan memusnahkan dewa dan membunuh semua konspirasi mereka di Buayan. Saya akan mencoba yang terbaik, jawab Fang Yu.
Dia juga ingin menemukan sarang klan abadi, tetapi pertahanan lawan memang ada, dan Fang Yu gagal setelah beberapa peluang muncul. Melihat ekspresi malas Fang Yu, Mo Xiu semakin mengerutkan kening. Memberikan beban penting pada seseorang seperti Fang Yu sungguh tidak nyaman. Namun sayangnya, tidak ada kandidat yang lebih baik dari Fang Yu di Huaibei. Hei, jika tidak ada kontradiksi dalam organisasi, sekarang tidak perlu terlibat dalam kesulitan ini. Mo Xiu menghela nafas dalam hatinya. Mo Xiu hendak berbalik dan pergi, tapi setelah memikirkannya, dia menambahkan, di wilayah Huaibei saat ini, setidaknya ratusan warga sipil tak berdosa mati di tangan pejuang yang kejam setiap hari, dan jumlah ini masih terus bertambah. Fang Yu, aku sangat berharap kamu bisa menganggap ini serius. Setelah berbicara, tubuh roh Mo Xiu menghilang. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan dia bersandar di sofa. Su Lengyun berdiri dan melihat Fang Yu masih berpikir, jadi dia menahan keraguan di hatinya dan tidak bertanya. Setelah beberapa saat, Fang Yu memandang Su Lengyun dan bertanya, "Mengapa kamu tidak duduk?" Su Lengyun mengangguk dan duduk di sofa di sampingnya. "Kamu seharusnya punya banyak pertanyaan, kan? Aku bisa memberitahumu secara singkat, orang yang baru saja aku ajak bicara adalah Raja Abadi." Fang Yu mungkin memberitahu Su Lengyun tentang Ordo dan Yang Abadi. Setelah mendengarkan, wajah Su Lengyun juga menjadi serius. Berserker, membunuh warga sipil. Karena dia tinggal di Frostcold Palace untuk waktu yang lama dan tidak tahu banyak tentang dunia luar, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Immortals dan Berserkers. "Kalau begitu Kakak Yu, apa yang akan kamu lakukan?" Su Lengyun bertanya dengan beberapa helai rambut biru di telinganya. "Tidak ada yang bisa dilakukan. Pihak lain tidak ingin saya menemukan lokasi mereka saat ini. Target di bawah tanah terlalu besar. Saya berinisiatif mencari jarum di tumpukan jerami, jadi saya hanya bisa menunggu sampai mereka mengambil inisiatif untuk menyampaikannya," kata Fang Yu. Su Lengyun mengangguk. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kembali ke istana Suanghan atau tinggal di ibu kota selatan?" Fang Yu bertanya. "Saya menghubungi Lianxia dalam perjalanan pulang. Dia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja di sekte tersebut. Jadi, saya ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi." Su Lengyun berkata lembut dengan kelopak matanya terkulai. "Lagi pula, aku ingin tinggal beberapa hari, ini rumah muridmu." Fang Yu tersenyum. "Benar." Fang Yu tiba-tiba teringat sesuatu, dan mengeluarkan cincin dari tas penyimpanan yang dibawanya. Lalu, dia melepas cincin halus di jari kanannya. "Kedua cincin ini, ditambah cincin roh air di tanganmu, disebut 3 cincin roh," kata Fang Yu sambil meletakkan cincin roh bumi dan cincin halus di meja Su Lengyun. Ketiga cincin ini adalah satu kesatuan, dan jika digunakan bersama-sama, ketiga cincin tersebut dapat mengerahkan kekuatan terbesar dari ketiga cincin tersebut. Anda dapat memakainya dan mencobanya. Su Lengyun membuka mata indahnya, melihat 2 cincin di atas meja. Dia telah menggunakan efek air dan cincin halus. Tapi ini pertama kalinya dia melihat Earthling Ring. "Saudara Yu, ketiga cincin ini, saya mendapatkannya dari seorang pria bernama Chen Luo. Bukankah saya bertengkar dengannya setengah bulan yang lalu? Dia kalah, dan barang-barang itu secara alami akan menjadi milik saya." Fang Yu berkata datar. Berbicara tentang hal ini, Su Lengyun merasa sangat menyesal. Pada hari Fang Yu dan Chen Luo bertemu, dia kebetulan sedang mundur di ruang latihan. Ketika dia meninggalkan Bea Cukai keesokan harinya, dia mengetahuinya dari Liu Lianxia, dan dengan cepat bergegas ke Nandu, dan kemudian pergi ke Fang Yu dengan linglung. "Perjalanan ke ujung utara, ketiga cincin ini tidak ada gunanya bagiku, jadi aku akan memberikannya padamu," kata Fang Yu. Ekspresi Su Lengyun berubah, dan dia buru-buru berkata, "Kakak Yu, aku tidak bisa menerimanya." Dia yang telah menggunakan 2 cincin tahu bahwa jika ketiga cincin ini digunakan sebagai pengerjaan, pangkatnya setidaknya ilahi. Meletakkan cincin seperti itu gelombang www.novelringan.com gelombang ke dunia luar pasti akan menimbulkan banyak penjarahan. "Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membuangnya," kata Fang Yu. Su Lengyun terkejut, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, "Jangan melempar." "Kalau begitu ambillah," kata Fang Yu. Tapi, Su Lengyun ingin mengatakan sesuatu. "Oke, kamu harus menyimpannya untukku dulu, dan aku akan mencarimu untuk mendapatkannya kembali saat aku membutuhkannya," kata Fang Yu.
Su Lengyun tahu bahwa dia tidak bisa memegang Fang Yu, jadi dia harus mengambil kedua cincin itu. Namun dia tidak langsung menaruhnya di tangannya, melainkan menyimpannya dengan hati-hati di dalam tas penyimpanan. Sebenarnya saya masih punya banyak barang bagus, tapi semuanya ada di rumah di ibu kota. Jika saya punya kesempatan untuk kembali ke ibu kota di kemudian hari. Kakak Yu, kamu telah memberiku banyak hal, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Su Lengyun berkata dengan lembut. Tidak dibutuhkan. Fang Yu berdiri, mengusap kepala Su Lengyun, lalu berjalan menuju kamar. Aku akan menebus tidurnya dulu, dan kamu bisa istirahat sebentar. Su Lengyun, yang kepalanya diusap oleh Fang Yu, memiliki rona merah yang indah di wajahnya yang cantik, menatap kosong ke pintu kamar Fang Yu, tanpa mengubah pandangannya untuk waktu yang lama. Fang Yu tidak membuka matanya sampai jam 9 malam. Saat ini, dia mendengar suara berisik di luar. Fang Yu keluar kamar dan melihat Su Lengyun di dapur. Dapur mengeluarkan sedikit wangi dan bau gosong yang menyengat. Fang Yu berjalan ke dapur dan melihat Su Lengyun sedang mengotak-atik makanan di dalam panci. Mungkin karena tidak ada minyak di dalam panci, bahan-bahan di dalam panci sudah terbakar menjadi karbon dan tersulut api. Telapak tangan kanan Su Lengyun yang putih terentang, seolah ingin menggunakan teknik sihir untuk memadamkan api. Bab 467 Tujuan sebenarnya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Biarkan aku yang melakukannya. Fang Yu melangkah maju dan menutup panci. Nyala api bahan di dalam panci langsung padam. Ternyata saya terbangun oleh bau yang menyengat. Fang Yu memandang Su Lengyun dan berkata, Kakak Yu, wajah Su Lengyun seperti apel merah, malu. Dia jarang berada di dapur sejak dia masih kecil, memasak dan memasak adalah hal baru baginya. Aku tidak memikirkannya, tapi itu sangat sulit. Bahan ini baru dimasukkan ke dalam panci sebentar, lalu kenapa mulai menyala? Apakah kamu tidak memasukkan minyaknya? Fang Yu bertanya. Kamu, wajah Su Lengyun menjadi stagnan. Dia ingat Fang Yu tidak pernah melepaskan minyak ketika dia memanggang ayam dan bebek. Melihat ekspresi Su Lengyun, Fang Yu tahu bahwa dia tidak mengeluarkan minyaknya, dan bahkan mungkin dia tidak tahu apa minyak itu. Melihat bahan-bahan seperti semikok di dalam panci, Fang Yu bahkan tidak bisa mengenali penampilan aslinya. Itu tidak bisa diselamatkan sama sekali. Jangan membuang, keluarlah jika kamu mau, kata Fang Yu. Oke, Su Lengyun menunduk dan berbisik seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia sudah lama menjadi bigu dan tidak akan lapar. Dia menemukan bahan-bahannya di lemari es, dan ingin membuatkan sesuatu untuk Fang Yu, tapi sayang sekali. Hal ini membuat Su Lengyun merasa sangat frustrasi. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia alami selama 2 dekade terakhir berlatih seni bela diri. Keduanya meninggalkan apartemen bersama dan menuju ke kawasan bisnis terdekat. Saat itu sudah pukul 9.30 malam. Menurut Mo Xiu, Asosiasi Weibei Budo telah mengeluarkan peringatan. Untuk saat ini, peringatan tersebut sangat berguna. Fang Yu keluar dari komunitas dan berjalan sekitar 2 hingga 3 kilometer, tetapi dia terkejut karena tidak ada pejalan kaki yang dapat melihatnya. Jalanan besar sepi, sangat kontras dengan hiruk-pikuk masa lalu. Angin malam bertiup pelan, cukup damai. Perasaan ini juga nyaman. Saya hanya tidak tahu apakah restoran itu masih buka. Prajurit mengamuk. Dalam lingkungan yang nyaman, Fang Yu memiliki pikiran untuk memikirkan hal-hal tentang ras abadi. Fang Yu tahu bagaimana para pejuang kejam itu muncul, lebih baik dari siapapun. Sebelumnya, Yan Yao berpura-pura menjadi ahli ramalan dan membagikan sejumlah besar pil yang dibungkus dengan serangga beracun. Prajurit biasa yang memakan pil akan dikendalikan oleh serangga beracun dan menjadi pejuang yang kejam. Dalam percakapan dengan Raja Abadi pagi ini, Raja Abadi mengatakan bahwa pada akhirnya akan pulih. Arti kalimat ini jelas. Artinya, belum pulih sepenuhnya. Jadi, apa gunanya mengirimkan sekelompok besar pejuang yang kejam untuk membunuh warga sipil? Dengan melakukan hal itu akan menarik perhatian semua pihak, dan risiko terhadap keabadian akan meningkat. Biasanya, sebelum pemulihan selesai, hal cerdas yang harus dilakukan adalah memotong ekornya dan sebisa mungkin tidak menonjolkan diri. Yan Yao membagikan pil itu 2 bulan lalu. Saat itu, tidak banyak kasus pembunuhan warga sipil. Dalam sebulan terakhir ini, hal-hal seperti itu tiba-tiba meningkat.
Apa yang terjadi dalam sebulan terakhir ini? Fang Yu mengenang. Lebih dari sebulan yang lalu, di tepi Danau Qinzhou Universitas Nandu, dia bertarung melawan beberapa makhluk abadi. Pada saat itu, Yan Yao mengambil hati yang hidup. Jantung. Fang Yu teringat detak jantung yang diberikan secara khusus oleh Raja Abadi kepadanya pagi ini. Keduanya terhubung satu sama lain, dan otak Fang Yu berkelebat. Lebih dari sebulan yang lalu, hati Raja Abadi pulih. Kemudian, sekelompok pejuang yang kejam mulai membunuh warga sipil. Orang biasa pada umumnya tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, dan mudah bagi para pejuang yang kejam untuk membunuh mereka. Dan apa yang bisa ditawarkan kelompok warga sipil yang tewas ini kepada Raja Abadi? Itu hanyalah daging dan darah. Pada saat ini, Fang Yu ingat bahwa sebelumnya, di bar Luoxi, dia bertemu dengan prajurit yang meminum pil dan menjadi kasar. Setelah dia membunuh prajurit itu, tubuh prajurit itu terserap keluar dari udara tipis, dan kemudian dia mengirimkan akal ilahi untuk melacaknya, dan melihat bayangan hitam besar. Memikirkan hal ini, Fang Yu pada dasarnya telah mengkonfirmasi. Tujuan sebenarnya dari para pejuang kejam yang membunuh warga sipil adalah untuk memberikan daging dan darah kepada Raja Abadi. Pada saat yang sama, sosok Raja Abadi muncul di benak Fang Yu. Ia kehilangan tubuh fisiknya selama beberapa waktu, dan bahkan jantungnya membeku, tetapi otaknya tetap terjaga. Setelah bertahun-tahun, ia terbangun dan memberi perintah kepada semua makhluk di klan untuk membantunya pulih. Hati adalah langkah pertama, daging dan darah adalah langkah kedua. Tetapi jika warga sipil yang mati terserap dalam daging dan darah, maka tubuh mereka akan menghilang. Tapi dalam beberapa percakapan, Mo Xiu tidak menyebutkan hal semacam ini. Apakah dia lupa, atau Fang Yu mengerutkan kening? Saat berpikir, Fang Yu dan Su Lengyun berjalan ke jalan komersial tanpa menyadarinya. Di jalan ini, saya akhirnya melihat banyak pejalan kaki. Suara yang sedikit berisik menarik Fang Yu dari pikirannya. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di bar jalan paling terkenal di Nandu. "Kenapa kamu datang ke sini?" Fang Yu terkejut. Terakhir kali dia datang ke jalan ini, dia bertemu Yan Yao yang berpura-pura menjadi ahli ramalan di bar Luoxi. Namun, sebagian besar bar memiliki persediaan makanan. Kalau makan saja hampir sama di mana-mana. Fang Yu melihat ke depan dan melihat bar Luoxi, Angel Bar. Tanpa berpikir panjang, Fang Yu berjalan maju bersama Su Lengyun. Setelah memasuki Angel Bar, Fang Yu menemukan dia sesuka hati dan duduk. Dibandingkan dengan kemeriahan sebelumnya, hanya ada sedikit tamu di bar, tidak lebih dari 15 orang di seluruh aula. Seorang pelayan melangkah maju, mula-mula menatap Su Lengyun dengan rambut biru, matanya memukau, lalu menyerahkan daftar anggur kepada Fang Yu. "Saya tidak minum, apakah ada yang bisa dimakan?" Fang Yu bertanya. "Makan, oke, harap tunggu sebentar." Pelayan itu tertegun, berbalik dan mengambil menu, dan menyerahkannya lagi kepada Fang Yu. Menunya penuh dengan makanan barat. Fang Yu memandang Su Lengyun. "Aku tidak akan makan." Su Lengyun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jadi Fang Yu memesan steak. Ada 3 atau 4 meja tamu yang duduk berserakan di bar, semuanya mengobrol dengan tenang, dan tidak ada suasana yang seharusnya dimiliki sebuah bar. Tapi bagi Su Lengyun, semuanya sangat segar. Bagaimanapun, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Frostcold Palace dan hanya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Di dalam ruang VIP di lantai 2 Angel Bar, Zhao Jidao duduk di sofa, sementara Zhuo Hongru duduk di sampingnya. Di depan Zhuo Hongru berdiri 4 wanita muda dengan wajah cantik dan sosok bergelombang. Ketika keempat wanita ini dibawa ke jalan, kecepatan menoleh tidak boleh rendah, dan banyak pria akan menyebut mereka dewi. Tapi saat ini, Zhuo Hongru tanpa ekspresi dan matanya bahkan dingin. Keempat wanita yang berdiri di depannya mengenakan pakaian kecil, tapi sekarang mereka secara alami merasa kedinginan. Melihat keterlambatan Zhuo Hongru dalam berbicara, Zhao Jidao harus bertanya, "Tianxi Zhuo, saya ingin tahu apakah Anda puas?" Zhuo Hongru menoleh dan melirik ke arah Zhao Jidao, lalu melirik ke 4 wanita di depannya, lalu mencibir, dan berkata, "Ketua Zhao, ini yang saya temukan untuk saya." Jantung Zhao Jidao melonjak, wajahnya berubah drastis. Dia tidak dekat dengan wanita, dan dia selalu duduk di posisi yang tinggi dan jarang menyentuh hal-hal seperti itu. Dia mempercayakan bawahannya untuk menemukan 4 wanita di depannya. Menurutnya,
Wanita-wanita ini cukup baik dalam hal penampilan dan bentuk tubuh. Tapi dia tidak menyangka bahwa persyaratan Zuo Hongru begitu tinggi sehingga dia sama sekali tidak berarti. Tuan Zuo, Zhao Ji hendak meminta maaf. Hah, hal semacam ini. Apa maksudmu? Kalau tidak suka, katakan saja, jangan menghina kami. Saat ini, wanita yang berdiri di sisi kiri berbicara dengan kesal. Suaranya tidak nyaring atau kecil, tapi nadanya sangat tidak puas. Mendengar kata-kata tersebut, tidak hanya Zhao Jidao, tetapi ekspresi ketiga wanita lainnya juga berubah. Orang-orang yang datang kepada mereka telah mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang yang akan menerima malam ini semuanya adalah orang-orang besar dan mereka harus dilayani. Tentu saja mereka tidak mengetahui identitas sebenarnya dari dua orang di depan mereka. Namun tidak ada yang menyangka gelombang www.novelringan.com gelombang saat ini, wanita itu akan berani membantah. Suan, wanita di sampingnya ingin berbicara. Apa yang aku katakan salah? Awalnya dia salah. Kita hanya berolahraga, kenapa kita harus dipermalukan? Gadis bernama Suan berkata dengan wajah marah. Diam, segera minta maaf pada Tian Shizuo. Zhao Jidao berdiri, menatap, dan berkata dengan marah. Kemarahan Suan tidak kecil, dia tidak takut sama sekali. Zhao Jidao melirik Zuo Hongru di sampingnya, dan menemukan bahwa Zuo Hongru memiliki senyuman yang sangat dingin di wajahnya. Hati Zhao Jidao tenggelam. Apakah itu disebut Suan? Aku menginginkannya. Zuo Hongru tiba-tiba berkata, bab 468, sombong. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Semua orang yang hadir terkejut. Zhao Jidao memandang Zuo Hongru dan hendak bertanya. Ku bilang, aku ingin dia, semua orang, termasuk kamu, keluar. Zuo Hongru berkata dengan dingin. Zhao Jidao tidak berani bertanya untuk kedua kalinya, dia memberi isyarat kepada ketiga wanita lainnya untuk pergi dengan matanya, dan dia memimpin untuk berjalan keluar dari pintu kamar pribadi. Dia mungkin tahu apa yang sedang dihadapi gadis ini, tapi dia tidak bisa menahannya. Siapa yang membuat gadis ini terdiam? Setelah Zhao Jidao keluar, tiga wanita lainnya awalnya ingin tinggal, tetapi mereka merasakan nafas dingin memancar dari tubuh Zuo Hongru, dan jantung mereka berdebar kencang dan hampir tercekik. Pria parubaya di depan mereka membuat mereka merasa ketakutan, dan bulu kuduk mereka merinding. Jadi mereka hanya melirik ke arah Suan yang tertegun di tempatnya, berbalik dan berjalan keluar. Suan kembali sadar dan ingin mengikuti mereka pergi, tapi dia tidak bisa bergerak ketika dia pergi. Sebuah kekuatan tak kasat mata menekannya. Aku ingin keluar, aku tidak ingin bersamamu. Suan akhirnya berteriak ketakutan. Saat ini, ketiga wanita itu sudah keluar dari kamar pribadi, dan pintunya tertutup kembali. Hal yang paling menyebalkan dalam hidupku adalah orang yang tidak mengetahui posisinya. Zuo Hongru memandang Suan, dan ada semburan cahaya dingin di mata rampingnya. Wajah Suan pucat. Dia menyesalinya. Dia tahu dia salah. Pria di depanmu benar-benar tidak bisa memprovokasi. Aku salah, bisakah kamu mengeluarkanku? Suan memohon dengan air mata berlinang. Zuo Hongru tertawa aneh, dan berdiri. Aku tidak akan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan kesalahan. Apalagi kamu adalah tipe orang yang paling aku benci. Zuo Hongru berjalan perlahan menuju Suan. Mata besar Suan yang indah terbuka semakin lebar, dan hanya ada kepanikan di matanya. Ah, tolong aku. Untuk melindungi privasi, pintu ruang pribadi bar sangat kedap suara. Tapi Zhao Jidao, yang berdiri di luar kamar pribadi, dapat dengan jelas mendengar teriakan dari Suan, sangat keras. Tiga wanita lainnya telah diusir olehnya. Tolong, jeritan di kamar pribadi menjadi semakin keras. Tidak banyak tamu di lobi di lantai pertama, dan musik latar belakangnya liris dan tenang. Oleh karena itu, bahkan para tamu di lantai pertama pun dapat mendengar teriakan dari kamar pribadi. Pernahkah kamu mendengar? Sepertinya ada seorang gadis berteriak di lantai 2. Petik 2. Ya, saya mendengarnya, saya pikir itu adalah suara manusia di musik latar. Beberapa meja tamu yang tersisa semuanya berteriak dari lantai diskusi. Kedengarannya seperti seorang gadis telah. Ya, tapi itu terlalu menyedihkan, suara ini seperti membunuh babi. Jangan khawatir, ambang batas untuk kartu VIP di Angel Bar adalah cukup tinggi.
Yang bisa masuk ke private room semuanya adalah orang-orang bertubuh besar. Apa yang mereka lakukan, di mana giliran kita? Saat ini, Fang Yu sedang menundukkan kepalanya untuk memecahkan steak di piring. Su Lengyun, yang duduk di hadapan Fang Yu, tidak terlihat cantik. Saat suaranya semakin keras dan menyedihkan, Su Lengyun berdiri. Kakak Yu, aku ingin naik dan melihat. Ayo, aku akan menghabiskan steak ini dulu, kata Fang Yu. Jadi Su Lengyun ingin naik ke atas. Namun ketika dia sampai di puncak tangga, dia dihentikan oleh dua petugas keamanan. Di lantai atas ada ruang VIP. Tolong tunjukkan kartu VIP Anda saat Anda naik ke atas. Di saat yang sama, terdengar suara nyaring sepatu hak tinggi menghantam tanah dari tangga di lantai 3. Luosi, dalam gaun hitam tipis, bergegas turun bersama dua anak buahnya. Dia sedang bekerja di lantai atas ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan ini dan tidak bisa duduk diam. Namun sebelum dia mencapai ruangan pribadi tempat teriakan itu berasal, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Wajah Luosi sangat jelek, dan langkahnya semakin cepat. Angel Bar adalah industrinya, dia dengan tegas melarang hal-hal ilegal dan tidak beradab di setiap sudut bar. Tapi teriakan tadi memperjelas bahwa seseorang melakukan hal semacam ini. Luosi segera datang ke pintu kamar pribadi dan melihat Zhao Jidao. Di masyarakat kelas atas Huaibei, tidak ada yang tidak mengenal Zhao Jidao, ketua asosiasi seni bela diri. Zhao, Presiden, Luosi menyapa dengan hormat. Gadis dari keluarga Luo, Zhao Jidao juga terkesan dengan Luosi. Baiklah, saya Roche, bar ini adalah milik saya. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di dalamnya? Roche bertanya sesopan mungkin. Zhao Jidao membuka mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Luo, tolong abaikan masalah ini. Jangan repot-repot. Wajah Luosi sedikit berubah. Ya, masalah ini, sebaiknya jangan ikut campur, aku akan menanganinya dengan baik. Zhao Jidao berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi serius Zhao Jidao, Luosi tahu sesuatu yang buruk pasti telah terjadi di kamar pribadi. Tapi lawannya adalah Presiden Asosiasi Budo. Memiliki hak mutlak untuk berbicara di dunia seni bela diri Huaibei. Meskipun keluarga Luo dari Luosi juga merupakan raksasa teratas di Huaibei. Wajah Luosi berubah dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Luosi dan Zhao Jidao berbalik dan melihat seorang wanita cantik dengan rambut biru muncul dan langsung menuju kamar pribadi. Kamu, sebelum Zhao Jidao sempat berhenti, wanita itu mendorong pintu kamar pribadi hingga terbuka. Melihat pemandangan di kamar pribadi, ekspresi Su Lengyun berubah. Luosi bergegas maju dua langkah, melihat ke dalam, dan berteriak. Zhao Jidao tidak pergi, tetapi melihat ke dalam, mengertakkan gigi, dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Meskipun akhir dari gadis itu telah diantisipasi, dia tidak menyangka Zhuo Hongru akan begitu kejam. Lantai penuh darah di kamar pribadi. Gadis bernama Suan-Suan berlutut di tanah dengan postur yang sangat aneh. Anggota tubuhnya sudah kaku, matanya memutih, dan mulutnya berbusa. Zhuo Hongru sedang mengencangkan pakaiannya. Melihat kedua wanita itu muncul di pintu kamar pribadi, mata Zhuo Hongru tampak serakah dan panas. Ketua Zhao, wanita setingkat ini layak untukku. Mengapa kamu membuatku marah jika kamu menelepon mereka lebih awal? Zhuo Hongru menjilat bibirnya dan berkata. Di saat yang sama, dia berjalan menuju Su Lengyun dan Luosi. Luosi sudah ketakutan saat ini, dan mundur lagi dan lagi. Su Lengyun, dengan wajah dingin, menamparkan Zhuo Hongru yang mendekat. Ledakan, semangat sejati dan Lan meledak ke arah Zhuo Hongru. Ekspresi Zhao Jidao berubah, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Sedikit cibiran muncul di sudut mulut Zhuo Hongru, tanpa mengelak atau mengelak, sama sekali mengabaikan ledakan energi sejati, dan berjalan lurus menuju Su Lengyun. Engah, saat Zenki menyentuh Zhuo Hongru, hanya mengeluarkan suara lembut, dan tidak terjadi apa-apa lagi. Seluruh ki menghilang begitu saja tanpa jejak. Wajah Su Lengyun sedikit berubah, dan dia mundur dua langkah. Cantik, kenapa kita harus begitu mudah tersinggung? Kita bisa menikmati malam yang menyenangkan gelombang www.novelhal.com gelombang kata Zhuo Hongru dengan nada yang sangat dingin. Su Lengyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, mencubit tangannya dengan kedua tangan. Kepemilikan Binghan, aura yang sangat dingin muncul dari kaki Zhuo Hongru,
membungkusnya, dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Tidak ada gunanya. Zuo Hongru dengan bercanda tersenyum dan menjentikkan tangan kanannya. Bentak. Dengan suara yang tajam, si udara dingin yang menutupi seluruh tubuh menghilang seketika. Bagaimana kabarnya? Marah langsung pingsan. Su Lengyun mengerutkan kening dan mundur 2 langkah lagi. Karena kecantikanmu, aku mengizinkanmu memotret 2 kali. Tapi jika kamu memotret untuk ketiga kalinya, aku akan marah. Zuo Hongru berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin berakhir dengan wanita jalan itu, sebaiknya kamu berlutut. Menyerah padaku. Dan kamu. Zuo Hongru tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Luo Xi, yang telah mundur beberapa meter, tiba-tiba merasakan isapan dan terbang kembali tak terkendali. Kedua anak buahnya sudah kaget, dan tidak berani mengambil tindakan. Sama sekali, Luo Xi berteriak, es palem. Kali ini, Su Lengyun menamparkan telapak tangan lainnya tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku harus membuatku marah. Zuo Hongru meletakkan tangan kirinya. Hisapan yang menarik Roxy menghilang seketika, dan Roxy terjatuh ke tanah. Zuo Hongru memandang Su Lengyun di depannya dan tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan senyuman yang tajam. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan tubuh bagian atas, cahaya perak menyala di tangan kanannya, dan cambuk ramping muncul. Mencambuk seorang wanita adalah hal favoritku, kata Zuo Hongru sambil melambaikan cambuk di tangannya dan maju. Wajah Su Lengyun serius, dan dia mengaktifkan cincin roh air yang dia kenakan. Ledakan. Saat pedang terhunus, terdengar suara keras dari bawah, diiringi seru dan teriakan beberapa meja tamu. Bab 469. Dia adalah Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, warna kulit setiap orang berubah. Su Lengyun mundur 2 langkah, menoleh dan melihat ke lobi di lantai pertama bar, dan melihat 2 sosok besar, mendobrak pintu kaca bar dan memasuki lobi. Melihat kedua pria dengan daging bengkak dan seluruh otot memar, mata Su Lengyun sedikit berubah. Ini pastilah pejuang kejam yang mengamuk di Huaibei baru-baru ini. Tianxi Zuo adalah pejuang yang kejam. Ada 2 orang, Zhao Jidao berkata dengan ekspresi serius. Zuo Hongru tidak berbicara, dan melirik ke lobi di lantai pertama sebelum melanjutkan menatap Su Lengyun. Baginya, berserker itu tidak penting. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang akan mati di bawah. Hanya Su Lengyun yang ada di matanya. Jika Su Lengyun berani melakukan sesuatu padanya, dia harus membayar harganya. Biarkan kecantikan seperti itu berlutut dan memohon belas kasihan. Mata Zuo Hongru menjadi lebih panas, dan dia meremas cambuk di tangannya dan melemparkannya ke Su Lengyun. Lobi di lantai pertama berada dalam kekacauan. Setelah 2 prajurit yang kejam itu menyerbu ke dalam bar, tujuan mereka sangat jelas, mereka menuju ke arah yang hidup. 1 orang bergegas ke kiri dan yang lainnya bergegas ke kanan. Para tamu di 2 meja yang paling dekat dengan mereka begitu ketakutan hingga mereka berteriak dan berusaha melarikan diri. Tolong, selusin tamu di lantai pertama melarikan diri dengan panik. Seolah menyadari bahwa seseorang akan melarikan diri dari bar, salah satu prajurit yang kejam langsung mencabut bar di lobi dan melemparkannya ke gerbang, dengan sempurna menutup satu-satunya jalan keluar dari gerbang tersebut. Para tamu yang baru saja berlari mendekati gerbang ketakutan hingga jatuh ke tanah karena suara tersebut. Jangan coba-coba melarikan diri. Salah satu prajurit yang kejam membuka mulutnya dan mengeluarkan suara serak dan tajam. Semua tamu di lantai pertama menggigil dan menggigil. Mereka semua telah mendengar tentang para pengamuk, dan mereka juga telah menerima peringatan dari Asosiasi Huaibei Budo. Namun mereka tidak percaya pada kejahatan, dan merasa bahwa bukan itu masalahnya, jadi mereka keluar untuk minum pada malam hari. Tapi aku tidak menyangka, prajurit yang kejam itu benar-benar muncul di depan mataku. Di mana keamanannya? Bagaimana dengan keamanan barnya? Teriak seorang tamu. Namun yang tidak dia duga adalah satpam juga bersembunyi saat ini. Setiap orang adalah manusia, dan tidak ada seorang pun yang ingin mati. Prajurit seperti monster seperti ini, siapa yang berani memprovokasi dia? Tolong, aku belum mau mati. Beberapa tamu memiliki firasat akan datangnya kematian, hati mereka hancur, dan mereka menangis. Saat ini, hanya Fang Yu yang duduk di meja makan dengan tenang, perlahan-lahan menyiapkan steak di piring. Dibandingkan dengan restoran barat lainnya, Angel Bar jelas lebih teliti, dan porsi steaknya sangat besar. Saat ini, Fang Yu makan kurang dari setengah.
Mata kedua prajurit yang kejam itu bersinar dengan darah, dan mereka melihat sekeliling, wajah mereka berubah seperti roh jahat, memperlihatkan senyuman yang membelah. Mereka pandai membunuh, mereka menikmati kesenangan membunuh. Terutama, mereka melayani Raja Abadi yang tertinggi dan agung. Ini adalah kemuliaan terbesar. Di seluruh aula, tamu-tamu lain merosot ke tanah karena takut, atau berjongkok bersembunyi di balik dek, berdoa agar tidak ditemukan. Oleh karena itu, Fang Yu yang masih duduk di kursinya dan makan steak cukup mencolok. Bum-bum, sebuah langkah kaki yang berat teringat bahwa salah satu prajurit yang kejam bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu sepertinya tidak sadar, memegang pisau di tangannya, hendak memotong steaknya lagi. Ledakan, detik berikutnya, seluruh meja makan di depan Fang Yu, termasuk piring dan steak, diusir oleh prajurit yang kejam itu. Pisau Fang Yu memotong langsung ke udara. Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertemu dengan seringai prajurit yang kejam itu. Aku paling benci orang yang memindahkan makananku dalam hidupku. Kamu tidak hanya bergerak, tapi kamu juga tersenyum padaku, sungguh. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia berdiri. Set, set, set. Zuo Hongru melambaikan cambuk di tangannya dan mengeluarkan suara siulan satu demi satu. Hanya dengan mendengarkan suaranya, Anda tahu betapa kuatnya cambuk itu. Wajah Su Lengyun serius, dan dia berjalan mundur, nyaris tidak bisa menghindari setiap pukulan dari Zuo Hongru. Papa, cambuk itu menghantam lantai kayu, dan lantai itu langsung terhempas ke dalam lubang besar. Zhao Jidao di samping memandang Zuo Hongru dengan ekspresi jelek. Prajurit yang kejam ada di bawah, tetapi Zuo Hongru tidak mempedulikannya, dan masih menangani Su Lengyun yang tidak relevan. Untuk apa dia datang ke Huaibei? Tidak peduli apa, ketika aku kembali malam ini, aku harus melapor ke Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Zuo Hongru ini keterlaluan. Kemarahan Zhao Jidao berkobar di dalam hatinya. Sebagai Presiden Asosiasi Budo Huaibei, untuk menyelesaikan peristiwa mendesak dan besar ini, dia rela menahan nafas dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Zuo Hongru. Namun saat ini, Zuo Hongru bahkan tidak berpikir untuk membantu mereka memecahkan masalah Asosiasi Budo Huaibei. Dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Di sisi lain, Luo Xi didukung oleh kedua pria tersebut. Nona, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ada dua prajurit kejam di bawah, dan mereka bertarung lagi di sini. Salah satu anak buahnya pucat dan suaranya bergetar. Luo Xi tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kekuatan keamanan Angel Bar saat ini, mustahil untuk menghadapi para pejuang kekerasan di bawah. Anda hanya dapat menonton Budo Association. Luo Xi memandang Zhao Ji dan hendak berbicara. Ledakan, saat ini, ada badai petir yang keras dari bawah. Seluruh bar bergetar, lampu gantung besar yang tergantung di atas langit-langit bergetar hebat, dan hampir jatuh kapan saja. Sedikit, Nona, seorang bawahan melihat ke bawah, wajahnya berubah. Luo Xi mengambil dua langkah ke depan, melihat ke bawah, matanya yang indah melebar, dan tidak ada yang lain selain keheranan di matanya. Sebuah selokan besar muncul di lobi di lantai pertama, yang sepertinya merupakan bekas sesuatu yang terseret keluar. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari pandangan Luo Xi, begitu cepat sehingga hanya hantu yang bisa dilihat. Hantu ini bergegas menuju prajurit kejam yang berdiri tidak jauh dari gerbang. Prajurit yang kejam ini sepertinya menyadari bahayanya, meraung keras, mengepalkan tinjunya, dan menyerang ke arah hantu yang bergegas bersama-sama. Detik berikutnya, pupil mata Luo Xi menyusut. Tajam, ledakan. Dalam penglihatannya, prajurit yang sangat kuat dan kejam itu baru saja meledak. Setelah bertabrakan dengan hantu itu, seluruh tubuhnya yang bengkak meledak, dan daging serta darahnya beterbangan. Luo Xi menutupi mulut kecilnya, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Tak jauh dari situ, Zhao Jidao juga sama terkejutnya. Saat ini, prajurit yang kejam itu tidak lagi terlihat di lobi lantai pertama. Dua prajurit yang kejam, tampaknya telah terselesaikan. Pergerakan di bawah terlalu hebat, Zuo Hongru juga mundur dari pertempuran dan melihat ke bawah. Melihat ke belakang berdiri di tempatnya, Zuo Hongru sedikit menyipit. Meskipun dia bisa dengan mudah membunuh dua prajurit yang kejam itu, dia mungkin tidak bisa melakukannya dengan cara yang langsung dan kasar seperti itu. Dilihat dari ukurannya, tubuh fisik kedua prajurit yang kejam itu tidak akan lemah. Dan orang di bawah gelombang www.novelringan.com gelombang benar-benar menghancurkan lawannya hingga berkeping-keping.
Di departemennya, tidak lebih dari 2 telapak tangan yang bisa melakukan ini. Saat Zhuo Hongru menatap punggung Fang Yu tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Mata keduanya saling bertukar pandang di udara. Zhuo Hongru belum pernah bertemu Fang Yu sebelumnya, Fang Yu juga belum pernah bertemu Zhuo Hongru sebelumnya. Tak satu pun dari mereka mengenal satu sama lain. Tapi Zhao Jidao dan Luosi di samping terkejut. Fang Yu, ternyata itu adalah Fang Yu. Pantas saja dia begitu kuat. Ternyata itu dia. Luosi mengepalkan tinjunya karena kegembiraan dan hendak melompat, wajah menawannya memerah karena kegembiraan. Dan mata Zhao Jidao lebih terkejut. Setelah hari kematian Chen Luo, dia ingin berbicara dengan Fang Yu berkali-kali. Melalui Zhao Xuan, dia menghubungi Qin Lang yang mengenal Fang Yu, tetapi Qin Lang menjawab bahwa Fang Yu tidak ingin bertemu siapapun. Namun Zhao Jidao tidak menyerah dan menghubungi Qin Lang lagi 2 minggu kemudian. Jawaban Qin Lang adalah Fang Yu telah pergi, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Zhao Jidao tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat Fang Yu lagi dalam situasi seperti ini hari ini, pria yang mengejutkan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Siapa dia? Saat ini, Zhuo Hongru, yang berada di samping, bertanya dengan muram. Zhao Jidao menoleh dan berkata dengan nada terkejut, "Tianzi Zhuo, ini adalah Fang Yu yang kamu cari." "Oh, apakah dia Fang Yu?" Zhuo Hongru mengangkat alisnya, matanya bersinar karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yu, yang menjadi terkenal di Tiongkok karena mengalahkan ahli bela diri baru, akan begitu muda. Dari aspek penampilan, usianya sama sekali tidak akan lebih dari 20 tahun. "Ya, aku hanya ingin melihatnya, turunlah." Zhuo Hongru tersenyum, bab 470, kamu mencari kematian. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Zhuo Hongru melirik Su Lengyun dan Luosi di sebelahnya, keserakahan di matanya tidak berkurang setengahnya. "Aku akan segera mencarimu lagi, tunggu saja." Zhuo Hongru mencibir. Zhuo Hongru dan Zhao Jidao memimpin dengan berjalan ke bawah. Su Lengyun melihat ke belakang Zhuo Hongru, lalu ke mayat di kamar pribadi, kilatan kemarahan melintas di matanya. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi melakukannya. Zhuo Hongru ini sepertinya mengenal Fang Yu dan ingin berbicara dengannya. Jadi Su Lengyun juga berjalan ke bawah. Luosi pulih, mengikuti Su Lengyun dan berjalan ke bawah bersama. Saat ini, seluruh lantai pertama berada dalam keheningan yang aneh. Semuanya terjadi begitu cepat, para tamu di lantai pertama adalah manusia, dan tidak ada yang bereaksi. Mereka bahkan tidak tahu apakah sekarang aman. Satu-satunya hal yang pasti adalah kedua prajurit yang kejam itu telah tiada. Zhuo Hongru berjalan ke arah Fang Yu, dengan senyuman di wajahnya yang cantik dan feminin. "Aku sudah lama mendengar namamu, Fang Yu. Siapa kamu?" Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Dia tahu bahwa Su Lengyun baru saja berkelahi dengan Zhuo Hongru, dan dia juga tahu bahwa Zhuo Hongru lah yang membuat teriakan di kamar pribadi. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah siapa orang ini. Fang Yu melirik Zhao Jidao di samping. Orang ini agak terkesan, dia sepertinya adalah presiden dari suatu asosiasi seni bela diri. "Saya Zhuo Hongru, salah satu penjaga asosiasi Budo Beijing. Tepatnya, saya adalah anggota grup Xuanwu dari asosiasi Budo Beijing." Zhuo Hongru tersenyum. Saat berbicara tentang grup Xuanwu, sedikit rasa bangga muncul di wajah Zhuo Hongru. Grup Xuanwu, wajah Fang Yu sedikit berubah. Melihat ekspresi Fang Yu yang agak terkejut, ekspresi kemenangan di wajah Zhuo Hongru bahkan lebih buruk lagi. Dibandingkan dengan perkumpulan Budo di daerah lain, perkumpulan Kyojo Budo memiliki eksistensi yang lebih unggul. Di antara asosiasi Budo Beijing, grup Xuanwu adalah salah satu grup dengan ambang batas yang sangat tinggi. Tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk mencapainya. Dapat dikatakan bahwa setiap orang di grup Xuanwu memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah di dunia seni bela diri di semua wilayah utama kecuali Beijing. Pernahkah Anda mendengar tentang grup Xuanwu? Itu luar biasa. Lagi pula, prajurit biasa tidak memiliki kesempatan untuk terhubung dengan grup Xuanwu, kata Zhuo Hongru. Kudengar selain grup Xuanwu, seharusnya ada grup Azure Dragon, grup Macan Putih, dan grup Vermilion Bird. Fang Yu berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Oh, kamu tahu dengan jelas. 4 kelompok besar dalam asosiasi Kyojo Budo telah lama berada dalam keadaan semi-rahasia. Artinya,
tidak bersifat rahasia secara internal dan rahasia secara eksternal. Jika Anda tidak tergabung dalam asosiasi Budo Beijing, Anda tidak akan mengetahui keberadaan keempat kelompok ini. Dengan kata lain, Fang Yu mengenal orang-orang di dalam asosiasi Budo Beijing. Aku baru saja datang ke Huaibei selama 2 hari, dan kubilang aku ingin bertemu denganmu pagi ini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di malam hari, kata Zuo Hongru. Apakah kamu mencariku? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya sedikit. Saat ini, Su Lengyun dan Luosi juga turun ke bawah, berdiri di samping, diam-diam memperhatikan percakapan di antara mereka. Su Lengyun memandang Zuo Hongru dengan ekspresi buruk. Luosi menatap Fang Yu tanpa membuang muka sedikit pun. Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan Wu Sheng dengan kekuatan alam bawaan sebelumnya, saya tidak mempercayainya. Tapi saya baru saja melihat kekuatan Anda dengan mata kepala sendiri, sungguh sangat bagus. Menghadapi Fang Yu, Zuo Hongru selalu bersikap merendahkan. Di matanya, Fang Yu memang sangat baik dan kuat. Namun dalam dunia seni bela diri, kekuatan saja tidak berhasil. Identitas juga sangat penting. Sebagai anggota grup Xuanwu, dia lebih dari 1 tingkat di depan Fang Yu, dan secara alami memiliki mentalitas superior. Jadi, Fang Yu bertanya, jadi, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan grup Xuanwu kami. Zuo Hongru menyipitkan matanya dan berkata, bergabung dengan grup Xuanwu. Wajah Fang Yu sekali lagi menunjukkan warna yang aneh. Ya, tentu saja. Anda harus melalui banyak tes sebelum berhasil masuk ke grup Xuanwu. Saya hanya bertindak sebagai perkenalan. Zuo Hongru berkata dengan tangan di belakang punggungnya, jika kamu cukup kuat, kamu akan menjadi kelompok Xuanwu. 1 anggota. Tetapi jika Anda gagal melewati miligram, itu berarti Anda tidak memenuhi syarat dan Anda masih harus bekerja keras. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Fang Yu tidak berbicara. Menurutku itu tidak perlu dipertimbangkan. Ini adalah keberuntunganmu karena disukai oleh grup Xuanwu. Zuo Hongru melanjutkan, dengan kekuatanmu, kamu tidak boleh membungkuk ke tempat kecil seperti Huaibei. Kamu hanya bisa berhubungan dengan ibu kota. Dunia seni bela diri yang sebenarnya. Setelah itu, kamu akan mengetahui betapa rendahnya levelmu, telah melakukan kontak sebelumnya. Saya tidak sengaja meremehkan Huaibei, faktanya adalah Fondasi Dunia Seni Bela Diri Beijing, wilayah lain semuanya dijumlahkan dan dikalikan 10 kali lipat, itu tidak sebanding. Zuo Hongru sombong dan mendominasi, dengan nada arogan, menatap Fang Yu. Ketika dia datang ke Huaibei, selain tugas bantuan, tugas lainnya adalah menghubungi Fang Yu dan merekrutnya untuk bergabung dengan kelompok Xuanwu. Namun, Zuo Hongru sendiri tidak antusias dengan masalah ini. Baginya, jika Fang Yu berhasil memasuki grup Xuanwu, itu berarti terbang di dahan untuk menjadi burung phoenix, dan dari seorang anak kecil di daerah terpencil menjadi rekan kerja yang setara dengannya. Namun, tugas tingkat yang lebih tinggi masih harus diselesaikan. Mengenai jawaban Fang Yu atau tidak, itu tidak masalah baginya. Yang terbaik adalah tidak berjanji. Fang Yu memandang Zuo Hongru dengan tatapan arogan, tapi dia merasa sedikit lucu di hatinya. Apakah para pejuang di ibu kota ini sekarang begitu unggul? Memang benar apa yang dikatakan Zuo Hongru, dan dunia pencaksilat di Beijing memang lebih unggul dari dunia pencaksilat di wilayah lain. Namun bukan berarti dunia pencaksilat Beijing lebih unggul dibandingkan dunia pencaksilat lainnya. Fang Yu sudah lama tinggal di ibu kota. Dia menyaksikan ibu kota dunia seni bela diri tumbuh. Bahkan bisa dikatakan ibu kota dunia pencaksilat bisa sebesar saat ini, dan ia pantas mendapatkan banyak pujian. Tetapi jika Anda membandingkan dunia seni bela diri ibu kota saat ini dengan dunia budidaya abadi 3000 tahun yang lalu, itu tidak akan berarti dan tidak ada bandingannya. Sudahkah kamu mempertimbangkannya, Fang Yu? Zuo Hongru bertanya. Saya tidak tertarik, jawab Fang Yu. Apa kamu yakin? Zuo Hongru menyipitkan matanya dan berkata, grup Xuanwu hanya akan memberi Anda 1 kesempatan. Jika Anda menyerah, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke grup Xuanwu lagi dalam hidup Anda. Fang Yu tidak bisa menahan senyum, dan berkata, saya mengerti. Apa yang kamu maksud dengan tersenyum? Ekspresi Zuo Hongru tiba-tiba berubah, nadanya dingin. Karena Fang Yu menolak bergabung dengan kelompok Xuanwu, dia tidak perlu memberikan sikap yang baik pada Fang Yu. Terutama senyuman di wajah Fang Yu yang jelas-jelas bercanda.
Zuo Hongru sudah kecil dan tidak bisa mentolerir provokasi siapapun, terutama mereka yang statusnya lebih rendah darinya. Zhao Jidao di samping melihat perubahan di wajah Zuo Hongru gelombang www.novelringan.com gelombang, jantungnya melonjak. Kemarahan Tianzi Zuo benar-benar berubah dengan cukup cepat. Baru saja saya merekrut dengan senyuman di wajah saya, dan tiba-tiba menjadi suram. Apakah dia tidak tahu bahwa lawannya adalah Fang Yu? Fang Yu lah yang baru saja mengalahkan Wu Sheng Chen Luo. Meskipun Zhao Jidao belum melihat kekuatan Zuo Hongru yang sebenarnya, dia tidak berpikir Zuo Hongru akan lebih baik dari Chen Luo. Lebih dari setengah bulan yang lalu, kekuatan magis yang ditunjukkan oleh Chen Luo mengejutkan dunia. Memikirkan hari ini, namun meski begitu, Chen Luo masih gagal total. Chen Luo masih begitu, apalagi Zuo Hongru. Sekarang lawan Yu dalam masalah, dia mencari kematian. Tuan Zuo, kenapa kita tidak pergi dari sini dulu? Bagaimanapun, itu adalah penjaga yang dikirim oleh Asosiasi Budo Beijing untuk membantu. Zhao Jidao tidak bisa melihatnya mati. Keluar dari sini, Zuo Hongru memelototi Zhao Ji, menoleh dan berkata. Wajah Zhao Jidao berubah, dan dia melangkah mundur lagi dan lagi, mendesah dalam hatinya. Karena Zuo Hongru bersikeras melakukan ini, dia tidak mungkin melakukannya, dia sudah membujuknya. Dia memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Zuo Hongru, dan alangkah baiknya jika dia bisa diselesaikan dengan tangan Fang Yu. Asosiasi Budo Beijing menyalahkannya, dan Fang Yu bertanggung jawab, dan dia tidak akan menderita kerugian sedikitpun. Berpikir seperti ini, Zhao Jidao sebenarnya berharap Fang Yu akan melawan Zuo Hongru. Fang Yu, karena kamu tahu bahwa aku berasal dari kelompok Xuanwu, mengapa kamu masih membuatku marah? Zuo Hongru memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin. Saat berbicara, sebuah cahaya menyala di tangannya dan sebuah cambuk muncul. Dengan segala hormat, kamu seperti orang manja yang tidak kompeten, kata Fang Yu. Kamu sedang mencari kematian. Seluruh wajah Zuo Hongru tiba-tiba menjadi mengerikan. Dia mengambil cambuk panjang dan melambaikannya ke Fang Yu.